390, kekuatan orang yang berpengalaman. Para prajurit Darkstar memandang Ember dengan tatapan bertanya. Ember menatap Han Xiao. Dia berada dalam dilema. Waktu yang mereka habiskan di sana berada di luar harapan mereka. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menangkap Han Xiao dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak pernah berharap dia memiliki kemampuan yang sulit untuk dihadapi. Selain itu, mereka tidak yakin seberapa kuat kemampuan generasi Han Xiao dan berapa kali lagi dia bisa pulih. Ember yakin bahwa Han Xiao pasti memiliki batas. Masalahnya adalah, berapa lama baginya untuk mencapai batas itu. Ketangguhan Han Xiao secara drastis melebihi rata-rata seorang mekanik. Mereka pernah melukainya sekali, tetapi energi dan daya tahan mereka terbatas. Napas mereka lebih cepat dari biasanya, dan jantung mereka berdetak kencang. Serangan tanpa henti membuat para prajurit Darkstar lelah dan tidak mampu mencapai kinerja maksimal mereka. Mundur atau melanjutkan, Ember ragu-ragu. Kali ini, dia tiba-tiba melihat Han Xiao menatap langit yang terhalang oleh sel yang telah dia buat, dengan ejekan di wajahnya. Sebelum mereka bisa bereaksi, ledakan keras meledak di luar sel. Dindingnya bergetar, dan retakan muncul. Ledakan. Beox Novel, Cheom, dinding di atas kepala mereka tiba-tiba pecah berkeping-keping ketika lampu sorot masuk. Banyak pesawat terbang melayang di atas di langit, mengarahkan meriam laser mereka pada orang-orang Darkstar. Jatuhkan senjatamu dan segera serahkan. Teriak Herlus melalui speaker. Wajah para prajurit Darkstar berubah. Seastriste, para penjaga ada di sini. Penyergapan hanya berlangsung beberapa menit, dan kami baru memeriksa tidak ada patroli di dekatnya. Apakah tim penjaga kebetulan lewat? Beruntungnya dia. Kurang dari 10 menit telah berlalu sejak awal penyergapan hingga akhir pertempuran. Seiring kecepatan dan reaksi super semakin kuat, jumlah tindakan yang bisa mereka selesaikan dalam 1 detik juga menjadi lebih tinggi. Selama pertempuran, waktu akan terasa jauh lebih lambat dalam indera mereka, dan setiap detik akan terasa 10 atau bahkan 100 kali lebih lambat. Lawan dari level yang sama dapat memanfaatkan setiap detail kecil selama pertempuran dan bertukar pukulan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, di mata orang-orang biasa, mereka hanya bisa melihat bayangan dan hantu. Ini bukan keberuntungan. Orang-orang di pesawat semuanya adalah bawahan Black Star. Dia harus meminta cadangan. Petik 2. Bagaimana dia bisa melewati gangguan sinyal, seru seseorang dengan tak percaya. Ember menatap Han Xiao dan berkata dengan suara yang dalam, aku akui aku meremehkanmu kali ini. Black Star, aku akan ingat namamu. Mundur. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, sel itu runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi debu hitam di semua tempat, menghalangi detektor dan penglihatan sinyal. Saat ini, Ember mengeluarkan batang logam. Dia memegang kedua ujungnya dan memutar, mengaktifkan perangkat. Titik biru cahaya muncul di tengah, cahayanya meliputi 3 meter. Para prajurit Darkstar dengan cepat berjalan ke daerah yang tertutup cahaya biru. Kemudian, Ember memutar batang logam sekali lagi tepat setelah itu. Titik biru berkontraksi dan berubah menjadi serangkaian kilatan. Orang-orang dan debu di dalam area menghilang tanpa jejak. Ketika debu menyebar, Han Xiao menyeka debu di wajahnya dan berjalan ke tempat Ember dan yang lainnya menghilang. Dia berjongkok dan menyapu debu di lantai, mengungkap tanda lingkaran di tanah. Directional Short Distance Teleporter, hampir tidak meninggalkan jejak. Kita tidak bisa mengejar mereka. Han Xiao menggelengkan kepalanya, sedikit tak berdaya. Dibandingkan dengan yang lain, teknologi Darkstar lebih maju dari waktunya, setidaknya sangat di depannya saat ini. Beox Novel, Cheom pesawat-pesawat berputar-putar dan tidak menemukan apapun. Mereka mendarat, dan Han Xiao memberi mereka hadiah penyelesaian misi. Cadangan memaksa Ember untuk mundur dan membuat rencana Darkstar untuk menculiknya gagal. Namun, Han Xiao tidak bisa senang dengan hal itu. Kegagalan Ember pasti akan membuat Darkstar lebih memperhatikannya. Dia telah memamerkan sejumlah kemampuannya, jadi dia tidak bisa lagi bersikap rendah hati. Dengan serangan pertama, kemungkinan besar akan ada serangan kedua. Han Xiao tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi organisasi sebesar ini, dan karirnya sebagai kelompok tentara bayaran akan terpengaruh juga. Menoleh ke belakang, itu semua karena pekerjaan yang telah mereka pekerjakan yang menyebabkan mereka secara kebetulan bertemu dengan konspirasi Darkstar. Selama mereka akan menyelamatkan Silvers, apakah dia memiliki bed pesan rahasia atau tidak, dia pasti akan menarik perhatian Darkstar pada akhirnya. Dia tidak tahu Darkstar terlibat dalam ini pada awalnya. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk membuat waktu mundur. Setidaknya dia sekarang tahu target Darkstar dan memiliki item utama, manik pesan rahasia, di tangannya. Tidak hanya dia berhasil membuat Ember mundur, dia juga berhasil menyembunyikan kebenaran dia tahu tentang bed pesan rahasia. Dia masih belum terekspos. Lebih baik tidak memberikan bed pesan rahasia ke Darkstar, ini terlalu berisiko. Cara Darkstar dalam melakukan sesuatu sangat kejam, jadi mengekspos terlalu banyak akan membuatku dalam bahaya, Han Xiao berpikir. Herlus berjalan di belakangnya dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Tidak sakit, kalian tiba tepat waktu. Han Xiao melambaikan tangannya. Para pemain yang mengambil inisiatif untuk meminta bala bantuan kali ini.
Awalnya Herlus ragu-ragu, dan sekarang dia telah mengkonfirmasi bahwa Han Xiao dan bawahannya memiliki semacam telepati. Siapa musuh-musuh ini? Mengapa mereka menyergapmu? Petik 2. Mereka orang biadab yang menyerang pasar budak. Aku mengenali kekuatan salah satu dari mereka. Mereka mungkin ingin membalas dendam, kata Han Xiao santai. Dia berbalik dan berjalan ke Arosia, lalu membantunya berdiri. Arosia menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak terluka. Han Xiao merenung dan berkata, ada reaksi energi yang sangat tinggi di dalam tubuh kamu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia telah melihat Arosia menembak sebelumnya dan melihat bahwa ember mengendalikannya dalam sekejap, dia sama sekali tidak membantu. Jika Arosia bisa bertarung ketika mereka disergap, dia tidak akan berakhir bertarung sendirian. Han Xiao bukan orang yang tidak bertanggung jawab, mustahil baginya untuk meninggalkannya begitu misinya selesai. Karena dia telah membawa Arosia pergi, dia harus bergabung dengan kelompok tentara bayaran. Dia tidak membutuhkan seseorang yang menjadi beban, dan Arosia memiliki banyak potensi, dia layak untuk dikultivasi. Jika dia menjadi super, setidaknya dia tidak akan menjadi beban, dan dia bahkan mungkin bisa membantu. Ada energi di tubuhku. Arosia melihat ke bawah dan menekan jantungnya. Sangat. Kamu pasti memiliki bakat untuk menjadi super. Aku bisa mengajari kamu untuk menyadari potensi kamu dan menjadi super sehingga talenta kamu tidak akan sia-sia, kata Han Xiao. Beox Novel, Ceom, kamu ingin aku belajar pengetahuan super. Han Xiao mengangkat bahu dan berkata, aku tidak tahu siapa kamu sebelumnya, tetapi karena kamu kehilangan ingatan, kamu perlu belajar lagi. Mungkin kamu adalah super yang sangat kuat sebelumnya, kamu mungkin meningkat dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya. Petik 2. Ada satu hal yang tidak pernah aku katakan, kata Arosia perlahan, aku tampaknya semacam Space Wonder. Kamu tidak dapat membawa aku pergi. Petik 2. Han Xiao tertegun di tempatnya. Mereka mengatakan bahwa aku tidak akan benar-benar mati. Aku akan hidup kembali setelah aku mati dan kembali ke keadaan amnesia awal, kehilangan ingatan segalanya sebelum aku meninggal. Aku ingat aku telah hidup selama 3 tahun saat ini, dan aku dijual 5 kali. Setiap kali, setelah 6 hari, aku kembali ke sel itu. Tidak peduli seberapa jauh aku, itu hanya akan instan. Tidak ada yang bisa membawaku pergi. Petik 2. Memori paling awal Arosia adalah saat dia membuka matanya di sel. Asal dan keberadaannya sama-sama sebuah misteri. Segalanya sebelum saat itu kosong. Namun, kali ini, hidupnya telah bertahan selama 3 tahun, dan ia memiliki ingatan singkat tentang 3 tahun ini. Dia telah menyadari betapa istimewanya dia sejak dulu, tetapi bentuk hidupnya sangat unik, dia tidak memiliki keinginan fisik atau kebutuhan rohani. Dia tidak perlu mengkonsumsi makanan dan hampir tidak memiliki rasa ingin tahu, itu seperti tidak ada artinya baginya. Meskipun pengetahuannya tentang dunia adalah selembar kertas kosong, dia tidak seperti anak yang tidak bersalah. Sebaliknya, dia memiliki kemampuan berpikir yang sangat kuat. Horlet tidak sepenuhnya jujur saat itu, Han Xiao tidak tahu tentang rahasia Arosia. Sekarang dia menyadari bahwa Horlet telah mempromosikannya karena dia tahu bahwa dia akan kembali pada akhirnya, dan dia menggunakannya sebagai penipuan. Han Xiao terdiam. Kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Han Xiao berkata dengan terkejut. Arosia menggelengkan kepalanya. Tidak. Mendengar ini, Han Xiao lebih tertarik. Arosia memiliki kesadaran diri tetapi terperangkap dalam sel oleh kekuatan misterius, dan ini bukan pilihannya. Jika ini adalah Space Wonder, maka ada satu pertanyaan. Apakah Arosia sang Space Wonder? Mungkinkah di awalnya merupakan bentuk kehidupan yang mandiri dan bukan bagian dari keajaiban, dan kebetulan bahwa ia menjadi keajaiban? Yang berarti bahwa amnesia Arosia, bentuk kehidupannya yang unik, pikirannya yang hampir tidak memiliki keinginan. Semua ini dapat diberikan oleh keajaiban. Lalu keajaiban apa ini? Apakah itu sesuatu tanpa bentuk fisik, semacam energi tanpa bentuk? Sedihnya, bahkan jika ada jawaban untuk ini, Arosia tidak mengetahuinya. Kebenaran mungkin ada dalam ingatan yang telah hilang darinya. Apa yang paling dipedulikan Han Xiao saat ini adalah bahwa Arosia tidak bisa dibawa pergi. Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikannya? Aku tidak tahu. Arosia menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya 3 jam lagi untuk hari ke-6. Syarat misi adalah untuk menyelamatkannya dari pasar budak dan tinggal bersamanya selama 6 hari. Baru sekarang Han Xiao tahu kesulitannya. Namun, karena itu adalah sebuah misi, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Harus ada petunjuk di sel itu. Han Xiao memerintahkan seluruh orang untuk berpatroli dan mencari musuh. Meskipun dia tidak memiliki harapan untuk benar-benar menemukan sesuatu. Dia memanggil amphitheater cadangan dan memakainya, kemudian menemani Arosia ke pasar budak. Keruntuhan. Pada saat yang sama, orang-orang Darkstar muncul di sisi lain naga terapung, dengan frustrasi di wajah mereka. Penyergapan itu terlalu terburu-buru. Mereka bertunangan tanpa mengetahui banyak tentang Black Star sama sekali. Mereka berpikir bahwa kekuatan dan teknologi mereka akan memberi mereka keuntungan yang tak tergoyahkan, yang menyebabkan mereka meremehkan lawan. Kesombongan mereka adalah alasan kegagalan mereka. Ember sangat marah.
Ini adalah pertama kalinya dia gagal ketika menghadapi target yang lebih lemah darinya. Dia sangat prihatin dengan kegagalan ini, itu meninggalkan bekas di hatinya bahwa dia sangat tidak senang tentang hal itu. Ember membuka komunikator untuk melaporkan hasilnya. Dia menahan ketidakbahagiaannya dan mengulangi proses kegagalan mereka. Para pemimpin Darkstar sangat terkejut. Kejutan dan kekecewaan mereka menyengat kesombongan Ember sekali lagi. Rekornya selalu sempurna, dan ini meninggalkan noda. Sarota telah mencegat semua penjahat, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Tentara bayaran adalah satu-satunya yang tersisa. Ada kemungkinan 80% bahwa bed pesan rahasia ada di tangan tentara bayaran. Petik 2. Haruskah aku terus menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Black Star? Kamu gagal sekali, jangan mengambil risiko, mundur. Para pemimpin menghela nafas. Vena muncul di punggung tangan Ember. Ya Pak. Pasar budak sedang dibangun kembali. Han Xiao menunjukkan identitasnya kepada tim konstruksi dan memasuki koridor bawah tanah dengan sukses. Dia datang ke sel tempat Arosia pernah berada, melihat sekeliling, mengetuk sana-sini, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Floating Dragon telah mencari sel jauh sebelum dia, dan mereka juga tidak menemukan apapun. Arosia berdiri di luar pintu dan memperhatikan. Tiba-tiba dia bertanya, mengapa kamu ingin membawaku pergi? Han Xiao berhenti sejenak. Dia pasti tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah persyaratan misi, jadi dia berkata, aku sangat ingin tahu tentang kamu. Penasaran, gumam Arosia, apa itu? Keingintahuan adalah keinginan akan pengetahuan. Misalnya, ketika orang normal kehilangan ingatan, mereka ingin tahu siapa mereka sebelumnya. Ini adalah jenis keinginan. Petik 2. Keinginan. Sepertinya aku tidak memiliki hal semacam ini. Apakah itu istimewa? Petik 2. Biasanya, mereka yang tidak memiliki keinginan adalah kecerdasan buatan, dan tidak perlu mengkonsumsi atau mengeluarkan adalah karakteristik dari bentuk kehidupan energi. Han Xiao mengukur Arosia dan berkata, tapi kamu tidak satu pun dari mereka. Kamu hanya tidak memiliki kebutuhan fisik dasar, kamu mungkin tidak memiliki keinginan sama sekali. Apakah kamu tidak memiliki apapun yang kamu inginkan? Petik 2. Arosia berpikir dengan hati-hati dan berkata, kurasa tidak. Apakah kamu yakin? Karena kamu mengajukan pertanyaan kepada aku, itulah keingintahuan ingin tahu apa, keinginan, itu, kata Han Xiao. Keinginan adalah tanda kehidupan, perasaan yang membuat orang menyadari keberadaan mereka. Dapat juga dikatakan bahwa itu adalah motif untuk setiap tindakan yang diambil bentuk kehidupan. Oleh karena itu, bentuk kehidupan seperti kamu tampaknya sangat unik. Petik 2. Arosia memiringkan kepalanya, merenung, dan berkata, apakah alasan kamu mengajariku bagaimana menggunakan energi di dalam tubuhku juga keinginanmu sendiri? Aku ingin kamu menjadi lebih kuat dan menjadi bantuan untukku, kata Han Xiao jujur. Dia telah menemukan beberapa cara untuk berkomunikasi dengan Arosia. Tidak perlu berpura-pura, dia hanya harus berterus terang dan mengungkapkan motifnya. Seperti biasa, Arosia masih memiliki sikap riang. Aku tidak akan mati, jadi apa gunanya menjadi lebih kuat? Kuat atau lemah, semuanya tidak ada artinya. Atau aku harus mengatakan, keberadaan itu sendiri tidak ada artinya. Petik 2. Han Xiao memikirkannya dan berkata, tetapi jika kamu mati, ingatan kamu akan diatur ulang. Kamu akan melupakan memori jangka pendek ini. Kamu, setelah dihidupkan kembali mungkin bukan siapa, kamu, sekarang. Setelah bangkit, kamu akan mulai dari awal lagi, memikirkan hal-hal yang sama dengan yang kamu pikirkan, menyia-nyiakan waktu yang sama dengan yang telah kamu buang, hanya untuk berakhir di tempat yang sama dengan tempat kamu sekarang. Menjadi lebih kuat akan membantu kamu menghindari kebangkitan, mencegah diri kamu terbunuh oleh orang lain atau bencana. Petik 2. Han Xiao berhenti dan berkata, dan tentang makna. Kamu tidak perlu makanan dan ekspresi untuk mempertahankan hidup kamu, sehingga kamu tidak bisa merasakan keberadaan. Jika pikiran kamu kosong, sehari atau bahkan setahun akan terasa seperti instan. Karena itu, mengapa tidak menemukan sesuatu untuk dilakukan dan memberi arti bagi hidup kamu? Petik 2. Aku mengerti, Arosia bergumam beberapa saat, mengangguk, dan berkata, terima kasih, berbicara denganmu sangat menyenangkan. Tidak ada yang pernah mengatakan ini padaku. Petik 2. Dalam 3 tahun terakhir, yang lain hanya memiliki 2 kesan padanya, Space Wonder atau seorang budak yang tidak melarikan diri. Tidak pernah ada seseorang yang berkomunikasi dengannya seperti dia adalah individu normal. Jangan menyebutkannya, itu hanya obrolan saja. Tidak ada petunjuk di sel penjara. Han Xiao hanya bisa berhenti dan mengobrol santai dengan Arosia, menunggu batas waktu tiba dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Detik dan menit berlalu. Ketika menit terakhir berakhir, perubahan terjadi. Arosia masih berdiri di luar pintu, dia tidak kembali ke sel. Dia mundur beberapa langkah, lalu memandangi tubuhnya. Tidak ada yang aneh terjadi. Kemudian dia mundur semakin jauh. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pengunjung dari jauh selesai. Kamu telah menerima 1.800.000 pengalaman. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao sangat terkejut sampai-sampai alisnya terangkat tak terkendali.
Dia hampir tidak melakukan apa-apa sama sekali, namun keajaiban ruang angkasa yang bahkan naga terapung tidak bisa selesaikan hilang begitu saja. Pasti ada lebih dari itu. Han Xiao ingat bahwa misi ini memiliki hadiah yang tidak diketahui. Dia melihat antarmuka dan menyadari bahwa hadiah ini ternyata menjadi misi baru. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memicu misi rantai tersembunyi Greta, ribut. Pengantar misi, Arosia adalah bentuk kehidupan yang unik. Sebuah rahasia besar terbentang di dalam dirinya. Bawa dia bersamamu, dan suatu hari, rahasia ini akan menemukanmu. Pengingat, ini adalah misi rantai. Misi berikutnya hanya akan dibuka setelah yang sebelumnya selesai. Babak pertama, mengajar Arosia. Bantu dia untuk membangkitkan kekuatannya, mengendalikan energi di dalam tubuhnya, dan mencapai grade B. Hadiah, 5, 200,000 pengalaman, 1x hadiah acak, plus 5 Risda favorability. Kondisi kegagalan, Arosia meninggal. Garis bawah garis bawah garis bawah. Chain Mission tipe Grade A misi tersembunyi. Han Xiao kaget. Ini biasanya adalah sesuatu yang hanya terjadi di acara-acara besar alur cerita utama. Dia tidak memiliki informasi tentang alur cerita ini dalam kehidupan sebelumnya, yang berarti bahwa tidak ada yang memicunya. Ini adalah peristiwa yang tidak diketahui. Dia lebih yakin bahwa Arosia tidak biasa. Nama misinya adalah ribut, apa artinya itu? Juga, siapa orang ini bernama Risda? Rupanya, aku bisa pergi. Arosia bingung. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak tahu, kata Han Xiao. Ngomong-ngomong, ini adalah hal yang baik. 2 hari kemudian, atasan dari 3 kelompok tentara bayaran besar tiba terlambat di Floating Dragon. Jenny mengadakan pertemuan dengan mereka. Setelah dia menerima permintaan maaf mereka, dia akhirnya melepaskan tim Goa, Porter, dan Cerleni yang telah dikurung selama berhari-hari. Tepat setelah orang-orang ini keluar, mereka mengepung Han Xiao dan mengungkapkan rasa terima kasih dan pujian mereka. Atasan ketiga pasukan datang untuk menghubungi Han Xiao dengan sikap yang sangat ramah. Setiap tentara bayaran bisa merasakan bagaimana atasan mereka menganggap serius Han Xiao. Han Xiao telah memamerkan kemampuannya dalam misi ini, dan sekarang dia mendapat dukungan dari naga terapung, bahkan 3 pasukan besar tidak bisa menganggapnya enteng. Setelah mereka bebas, mereka segera bersiap untuk meninggalkan naga terapung dan kembali untuk menyelesaikan misi, mengembalikan perak kemajikan yang lama ditunggu-tunggu. Alasan Han Xiao telah menunggu sampai sekarang adalah untuk bepergian bersama mereka. Pada hari keberangkatan mereka, Jenny, Wilsander, dan Haier semua datang untuk mengirimnya pergi. Seluruh dermaga tercengang. Orang-orang dari mana saja mengukur Han Xiao dengan kaget ketika dia mengobrol dengan mereka bertiga. Posisi Black Star Mercenary Group di sana pasti tinggi, mengingat fakta bahwa 3 dari mereka mengirimnya pergi. Orang-orang yang tahu apa yang telah terjadi bahkan lebih terkejut. Itu baru setengah bulan sejak Han Xiao bergabung dengan naga terapung, dan dia bisa naik begitu tinggi dalam periode yang begitu singkat. Mereka bertiga datang untuk mengirimnya pergi, yang berarti bahwa mereka memberinya banyak wajah. Bahkan atasan dari ketiga pasukan hanya bisa melihat Jenny. Yang Mulia Kaisar Naga telah memungkinkan kamu untuk menjadi tim lapangan. Kamu sekarang adalah komandan lapangan. Kekuatan kamu adalah kekuatan militer eksternal Floating Dragon, jadi kami harap kamu dapat tumbuh lebih cepat dengan cepat, kata Jenny dengan nada yang sangat formal. Dia mengeluarkan komunikator yang dibuat khusus dan memberikannya kepada Han Xiao. Komunikator ini dapat digunakan untuk menghubungi Ames secara langsung. Namun, sebagai pengingat, jika tidak ada kebutuhan mutlak, yang terbaik adalah tidak mengganggunya. Petik 2. Mampu menghubungi Ames secara langsung. Benda kecil ini sama dengan peluncur nuklir. Han Xiao menyimpannya dengan hati-hati. Haier merangkak dan berkata dengan menyesal, kamu adalah seorang mekanik yang sangat baik. Setelah kamu pergi, beban kerja aku akan naik lagi. Hadiah ini untukmu. Petik 2. Melihat ke bawah, pedipalpi Haier melewati kotak paduan. Mata Han Xiao berbinar ketika dia membuka untuk melihatnya. Di dalamnya ada reaktor nuklir portabel mini. Reaktor nuklir yang stabil adalah sesuatu yang hanya bisa dibangun dengan pengetahuan energi canggih. Pengetahuan energi lebih sulit diperoleh daripada teknologi kompresi, jadi dia tidak bisa membangunnya saat ini. Sekarang dia memiliki reaktor, dia bisa menambahkan bahan dan menggunakannya untuk menghasilkan daya, kemudian menggunakannya pada inti kekuatan dari setelan mekanik. Output dari setelan mekanik akan mencapai ketinggian baru. Terima kasih. Han Xiao mengangguk dengan sukacita di wajahnya. Setelah Haier pergi, Wilsander mendekat dan berkata, Haier sedikit jelek. Aku merasa dia sulit untuk melihat pada awalnya tetapi terbiasa setelah beberapa waktu. Kepribadiannya cukup baik. Petik 2. Han Xiao meliriknya dan berkata, Ames mungkin merasa seperti ini tentangmu. Ekspresi Wilsander langsung runtuh. Jangan mengubah topik, apakah kamu membawa hadiah? Tidak. Sampai jumpa. Han Xiao berbalik dan memasuki kapal. Ayo, mengapa perbedaan perawatan ini sangat besar? Kata Wilsander kesal di dermaga. Kapal lepas landas. Floating Dragon Island secara bertahap menjadi lebih kecil di matanya.
Dia pergi dengan 4 orang lebih banyak daripada yang dia masuki, 3 bersaudara Volga tidur di samping dan Arosia, yang sedang memandang keluar dari jendela kapal. Ada pro dan kontra untuk bergabung dengan faksi Kaisar Naga. Saat ini, pro lebih besar daripada kontra. Tidak hanya dia menerima cetak biru dan materi baru, bakatnya juga berkembang. Hal paling berharga yang ia dapatkan selama misi ini adalah manik pesan rahasia. Semakin tinggi risiko yang dibawanya, semakin tinggi nilainya. Karena Pulau Naga Terapung telah melayang ke Faun Galaksi, kurang dari 1 hari setelah mereka pergi, mereka sudah kembali ke planet yang sunyi tempat majikan sedang menunggu mereka. Begitu mereka mendarat, para Silvers tidak sabar untuk kembali, dipenuhi dengan kegembiraan karena lolos dari maut. Setelah majikan tenang, dia membayar hadiah seperti yang dijanjikan. Akhirnya, aku memiliki 2 pengetahuan terakhir tentang teknologi kompresi. Han Xiao menghela nafas lega. Untuk 2 pengetahuan ini, dia telah mengambil misi yang tidak dikenalnya, dan itu melelahkan. Tetapi pada akhirnya, sudah waktunya untuk menuai hasilnya. Apa yang diinginkan Skyring, Blades, dan Purple Gold adalah uang, sedangkan hadiah yang diminta Han Xiao adalah 2 pengetahuan canggih dari teknologi kompresi. Setelah majikan mengirim uang ke 3 tentara, dia secara pribadi mendekati Han Xiao dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Majikan itu awalnya lebih memperhatikan 3 tentara besar yang lebih terkenal. Alasan terbesar dia mempekerjakan Black Star adalah karena kelompok tentara bayaran lainnya berubah pikiran dan tidak ada dari mereka yang berani pergi ke Pulau Naga Terapung. Dia tidak berharap kelompok tentara bayaran kecil ini menjadi kunci keberhasilan misi. Teman-temanku tidak akan kembali dengan selamat jika itu bukan untukmu. Saat dia berbicara, dia dan semua Silver yang diselamatkan menempatkan rasa superioritas mereka sebagai royalti dan menyapa Han Xiao dengan cara paling tulus untuk mengungkapkan rasa terima kasih dalam budaya perak. Goa dan yang lainnya menerima perlakuan yang sama juga. Mereka sedikit malu, tahu bahwa mereka telah dipenjara sepanjang waktu dan Han Xiao lah yang membalik meja dan menyelesaikan misi. Sedihnya, 2 temanmu meninggal, kata Han Xiao. Mereka tidak beruntung, tapi kamu tidak bisa disalahkan. Sateret Starling terlalu berbahaya, jadi kami akan pergi sebentar lagi. Aku berharap untuk mempekerjakan kalian sebagai penjaga dan melindungi kami dalam perjalanan pulang. Petik 2. 3 tentara itu dengan ramah menolak tawaran itu, mereka tidak bersedia melakukan perjalanan sejauh itu. Lautan Roh Bintang dan Cincin Bintang hancur adalah 2 starfield jauhnya, sehingga akan terlalu lama untuk melakukan perjalanan ke sana dan kembali bahkan dengan gerbang bintang yang dapat mengangkut mereka melintasi starfield. Bagaimana denganmu? Majikan memandang Han Xiao. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, ini terlalu jauh, tidak di dalam ruang lingkup bisnis aku. Meskipun sumber daya Sea of Star Spirits lebih kaya daripada Sateret Starling, itu akan menghabiskan banyak waktu jika mereka bepergian ke sana. Itu semua melakukan misi dan menghasilkan uang, jadi dia memilih untuk tidak melakukan perjalanan untuk itu. The Sateret Starling adalah pedesaan dan berbahaya, tetapi memiliki banyak peluang. Sangat disayangkan, jika ada kesempatan di masa depan, aku berharap dapat mengundang kamu untuk melakukan perjalanan ke rumah kami untuk perjalanan. Petik 2. Majikan menggelengkan kepalanya dan memberinya hadiah. Pemberitahuan lengkap misi muncul di antarmuka. Dia menerima lebih dari 4 juta pengalaman sekaligus ditambah 5.000 enas. Termasuk jumlah yang dia peroleh melalui pemerasan, dia telah memperoleh lebih dari 40.000 enas. Hadiah pemain lain tidak sekaya kapten mereka, tapi itu cukup bagus, jadi mereka semua tersenyum puas. Komunikator bergetar ketika menerima 2 pengetahuan itu. Ini adalah hadiah khusus yang hanya Han Xiao terima. Dia memeriksa dan memastikan bahwa mereka benar, lalu segera memilih untuk mempelajarinya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Belajar, berhasil dipelajari. Kamu telah belajar teknologi kompresi bahan kepadatan tinggi. Belajar, berhasil dipelajari. Kamu telah belajar teknologi tata ruang dasar. Kamu telah memperoleh kemampuan teknologi super kompresi. Kamu telah memperoleh kemampuan konstruksi mesin dasar. Kamu telah memperoleh kemampuan struktur pengurangan berat badan. Garis bawah garis bawah. Seperti biasa, dia merasakan sakit kepala yang sudah dikenalnya, yang baru hilang setelah beberapa waktu. Tanpa ragu-ragu, dia menghabiskan 20 poin potensial dan meningkatkan 2 pengetahuan ini ke tingkat maksimal. Mekanika menggunakan kombinasi pengetahuan yang berbeda tergantung pada gaya apa yang mereka gunakan, tetapi pengetahuan ini harus dipelajari untuk semua mekanika, dan level mereka harus dimaksimalkan. Pengetahuan teknologi kompresi memiliki koneksi tersembunyi. Hanya dengan memiliki mereka semua orang akan belajar kemampuan teknologi kompresi, dan ini adalah tanda munculnya mekanika di versi 3.0. Teknologi super kompresi melipat mesin. Ketika kemampuan menjadi lebih kuat, itu bisa melipat mesin yang lebih besar ke dalam ukuran jari, dan efeknya ditingkatkan oleh keterkaitan mesin, level, dan kecerdasan. Saat ini, batas Han Xiao adalah melipat mesin berukuran sedang, yang merupakan sebagian besar mesin yang bisa ia bangun saat ini, seperti senjata api, ranges, amphitheater, dan lainnya.
Ketika ukuran mesinnya berkurang setelah kompresi, kepadatannya meningkat. Masa suatu benda tidak pernah berubah, jadi beratnya tetap sama. Namun, struktur pengurangan berat akan menyelesaikan masalah ini. Ini menggunakan banyak teknologi untuk mencapai gaya tolak internal, menciptakan medan melayang independen, mempertahankan bobot yang sangat rendah di berbagai lingkungan gravitasi. Itu cocok untuk banyak bahan. Ini adalah teknologi dasar untuk mencapai kompresi skala besar. Untuk mencapai kompresi, struktur lipat perlu ditambahkan ke dalam mesin, meningkatkan kompleksitasnya beberapa kali. Untuk kenyamanan, banyak mesin akan terpecah selama kompresi, kemudian disambungkan kembali ke bentuk aslinya ketika diperluas, menggunakan konstruksi mesin dasar. Ini adalah kemampuan aktif yang membutuhkan energi untuk digunakan, memungkinkan perakitan senjata berkecepatan sangat tinggi selama pertempuran. Selama ada bagian, mekanika tidak akan pernah kehabisan amunisi. Ketika membunuh pemain lain dalam kehidupan sebelumnya, bagian senjata dan robot mekanik yang dapat dihancurkan yang hancur beberapa detik yang lalu akan segera direkonstruksi menjadi senjata lain, yang sebagian besar meningkatkan kemampuan tempur terus-menerus dan gangguan dari kelas mekanik. Jika bukan karena kemampuan ini yang bertindak sebagai mekanisme, daur ulang, biaya menggunakan gaya tentara mekanik akan jauh lebih tinggi. Dari sudut pandang Han Xiao, kelas mekaniknya hanya dapat dihitung sebagai bentuk sekarang karena ia mendapatkan ketiga kemampuan ini. Dengan teknologi superkompresi dan konstruksi mesin dasar, gaya bertarung aku akan menerima peningkatan revolusioner. Semua peralatan aku perlu dimodifikasi menjadi bentuk terkompresi. Jumlah senjata yang bisa aku lengkapi akan bertambah puluhan kali. Aku tidak perlu bertarung langsung memakai baju mekanik aku lagi. Akhirnya, aku bisa menggertak orang lain dengan taktik mesin laut aku. Akhirnya, hari-hari pahit berakhir. Kali ini, atasan Blades dan Purple Gold mendekat. Black Star, kami ingin menandatangani kemitraan dengan kamu, mengundang kamu untuk menjadi sekutu kami. Dua atasan ini adalah yang bertanggung jawab atas bidang ini, mereka mengirim undangan secara pribadi menunjukkan ketulusan mereka. Struktur pasukan besar mirip. Dengan Skyring Army sebagai contoh, Panglima Angkatan Darat adalah pemimpin dan satu-satunya yang memiliki tingkat 5 cincin. Diikuti oleh Wakil Komandan Angkatan Darat kelas 2. Ada dua jenis anggota berdering 4, satu adalah personil kelas B plus kelas tinggi tempur, dan yang lain adalah manajer kelas tinggi, yang bertanggung jawab atas satu area bisnis. Atasan dari Skyring adalah salah satunya, seseorang yang bertanggung jawab atas banyak galaksi. Melangkah lebih jauh ke meja perusahaan, orang akan menemukan 3 petugas cincin seperti Goa, yang biasanya membawa tim besar tetapi juga bisa memilih untuk bekerja sendiri. Mereka juga memiliki wewenang untuk membentuk tim sementara. Han Xiao telah menjadi sekutu Skyring paling awal, dan sekarang, Blades dan Purple Gold juga melihat potensi Black Star, jadi mereka mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Tentara besar seperti ini hanya akan menjadi orang yang memulai kemitraan ketika mereka sangat menghargai seseorang. Satu lagi mitra tentara besar berarti lebih banyak peluang untuk misi. Han Xiao setuju dan menandatangani kontrak. Tentara bayaran Blades dan Purple Gold segera menatapnya dengan cara yang lebih ramah, seorang partner sama baiknya dengan rekan mereka. Skyring, Blades, dan Purple Gold adalah pasukan paling terkenal di Star Cluster mereka. Menjadi pasangan mereka adalah kesempatan yang sangat langka. Banyak kelompok tentara bayaran normal bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta kemitraan dengan hanya satu dari mereka, namun Han Xiao adalah mitra bagi mereka bertiga. Setelah hadiah diberikan, para Silvers naik ke pesawat ruang angkasa dan perlahan-lahan berangkat. Para tentara bayaran bersiap-siap untuk pergi juga. Goa menemukan Han Xiao dan bertanya, di mana kamu berencana untuk pergi? Han Xiao merenung dan berkata, bintang Colton Star Cluster Star Zone 1, Godora Colonized Planet. Istana Emas. Para pemain terkejut ketika mereka mendengar. Black Phantom, apakah kita tidak akan kembali ke Jubilee Hope? Tanya seorang pemain. Belum, kami memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Juga, panggil aku Black Star. Banyak pemain yang biasa memanggilnya dengan moniker sebelumnya dan merasa sulit untuk menyesuaikan diri. Han Xiao berusaha memastikan mereka memanggilnya dengan nama yang benar. Karena mereka sudah berada di luar angkasa, nama panggilannya tentu saja harus mengikuti perkembangan zaman. Untuk apa kamu ke istana, Mas? Herlus bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk menemukan seseorang, Han Xiao tidak menjelaskannya dengan jelas. Yang lain tidak bertanya terlalu banyak, mereka hanya harus mengikuti kapten mereka. Dia tidak berencana untuk kembali ke Jubilee Hope untuk saat ini. Bet pesan rahasia adalah kentang panas, dan dia ingin mengidentifikasinya terlebih dahulu. Untungnya, kebetulan bahwa dia tahu bahwa bodoran mage terkemuka diasingkan di Golden Palace, yang pandai menganalisis pola sihir dan membebankan biaya untuk mengidentifikasi item sihir yang tidak diketahui bagi pelanggan. Orang itu seperti benda fungsional yang mengidentifikasi NPC di mata para pemain. Biarkan kami mengirimmu ke sana, kata Goa. Jika itu orang lain, Skyring akan mengirim mereka ke planet publik paling banyak dan tidak mengirim mereka langsung ke tujuan seperti Han Xiao. Han Xiao naik ke pesawat ruang angkasa Skyring. Dia merasakan pesawat ruang angkasa bergetar dan perlahan lepas landas. Tanah menyusut di matanya.
Dia pindah ke haluan pesawat ruang angkasa dan melihat keluar jendela. Dua pesawat ruang angkasa Blades dan Purple Gold lepas landas pada saat yang sama di samping mereka. Segera, mereka naik ribuan meter di atas dan hampir meninggalkan atmosfer planet ini, memasuki ruang gelap. Silver setelah lepas landas lebih awal dari mereka, jadi mereka sudah berada di luar angkasa dan sangat jauh. Mereka nyaris tidak terlihat. Pada saat ini, sinar laser yang sangat besar dan tebal tiba-tiba menembus pesawat ruang angkasa perak. Saat berikutnya, pesawat ruang angkasa perak berubah menjadi kembang api di ruang angkasa. Semua orang melihat ledakan itu, tetapi tidak ada suara mencapai mereka melalui ruang hampa. Para Silvers yang baru saja mengundang mereka ke rumah mereka belum lama ini sekarang semuanya berubah menjadi abu, sekarat dalam diam. Tidak ada suara di luar angkasa, kematian tampak seperti masalah kecil. Di luar itu sunyi senyap, tetapi suaranya keras di dalam pesawat ruang angkasa. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menyerang para Silvers? Petik 2. Tentara bayaran cincin langit tertegun. Kali ini, riak ruang muncul. Kapal induk Darkstar yang besar dan hitam menonaktifkan mode silumannya, banyak kapal perang kecil terlepas dari kapal induk dan mendekat dengan cepat seperti belalang hitam. Target mereka adalah 3 pesawat ruang angkasa tentara bayaran. Semua orang yang mungkin telah melihat bed pesan rahasia ditangkap, dan Darkstar belum menemukan Manik. Tentara bayaran adalah target terakhir, kemungkinan bersama mereka adalah yang tertinggi. Namun, Darkstar tidak tahu di tangan siapa itu, jadi mereka memutuskan untuk menargetkan semua tentara bayaran. Setelah Ember gagal, Darkstar memerintahkan armada Sarota untuk datang ke planet tempat majikan perak berada dan menangkap semua tentara bayaran dengan kejam. Di dalam bed pesan rahasia adalah sesuatu yang Darkstar telah menghabiskan 100 juta enas untuk membeli, item kunci bagi mereka untuk berurusan dengan rencana Godora. Tidak mungkin mereka akan menyerah. Bintang gelap. Semua orang terkejut ketika mereka mengenali Darkstar Mothership yang terkenal. Kami tidak pernah terlibat dengan Darkstar, mengapa mereka menyerang kami? Selain itu, mereka mengirim seluruh armada hanya untuk 3 pesawat ruang angkasa, balas dendam macam apa ini? Berhentilah memikirkan, kembali. Han Xiao berteriak, mengingatkan pilot yang tercengang. Pesawat ruang angkasa itu berbelok tajam dan menukik ke tanah, dan 2 pesawat ruang angkasa lainnya mengikuti. Oh. Belokan tajam membuat pesawat ruang angkasa bergetar, dan banyak orang tidak bisa menjaga keseimbangan dan hampir jatuh. Seluruh armada Darkstar mengelilingi planet ini. Perbedaan jumlah pesawat ruang angkasa dan kekuatan tempur terlalu besar, sehingga tentara bayaran tidak memiliki kesempatan untuk menembus pengepungan. Begitu mereka memasuki ruang, tanpa halangan, mereka akan dihancurkan oleh api fokus dalam waktu singkat. Mereka tidak dapat melarikan diri dari pengepungan, karena mereka akan dihentikan sebelum mereka bisa memasuki negara melompat, yang berarti mereka tidak punya tempat untuk lari. Satu-satunya jalan keluar adalah meminta cadangan dan mengulur waktu di dalam atmosfer. Peluang untuk bertahan hidup rendah, tetapi itu lebih baik daripada kematian tertentu. Han Xiao mengerutkan kening. Kegigihan dan keteguhan Darkstar berada di luar dugaannya, mereka tidak akan menyerah bahkan pada kemungkinan sekecil apapun, yang membuktikan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Semakin banyak nilai yang dimiliki bed pesan rahasia, semakin tinggi risikonya. Kebetulan, bed pesan rahasia benar-benar ada di tangan aku. Mereka bahkan tidak mengetahuinya. Ini bahkan bukan pertempuran, itu seperti seorang pemburu mengejar mangsa. Pesawat ruang angkasa kecil tentara bayaran sama sekali tidak cocok untuk armada Darkstar. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Darkstar tidak langsung menembak, sepertinya mereka ingin menangkap mereka hidup-hidup. Ini membuat tentara bayaran merasa sedikit lebih tenang, dengan setidaknya ada kesempatan untuk bernegosiasi. Ini adalah situasi paling berbahaya yang pernah aku temui. Han Xiao merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Bukan saja dia tidak panik, tapi dia juga bersemangat. Peluang keluar tanpa cedera kurang dari 10%. Sekarang, ini menarik. Petik 2. Dia menjilat bibirnya, dan kegembiraan melintas di matanya. Orang-orang yang menghadapi kematian segera menjadi takut akan kematian atau tidak takut. Dia adalah yang terakhir. Setelah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mati sekali, ia telah melampaui rasa takut sejak lama. Selama proses pesawat ruang angkasa turun, pilot mengirimkan sinyal marah bahaya ke saluran area, dan gelombang tak terlihat menyebar di ruang angkasa. Saluran area seperti saluran publik untuk pemain, semua pesawat ruang angkasa yang melewati area tersebut dapat menerimanya. Ini adalah Faun Galaksi, wilayah peradaban Batu Suci dan peradaban Black Raven. Gesekan terjadi sangat sering karena batas wilayah. 2 peradaban besar ini selalu memiliki orang-orang yang ditempatkan di dekatnya, dan mereka telah memasang penerima sinyal yang sangat kuat yang peka terhadap segala macam gelombang. Radiasi Faun Galaksi selalu beroperasi pada output tinggi, yang berarti bahwa area ini seperti titik terang di kedua detektor mereka. Jika Darkstar mengaktifkan pengganggu sinyal, akan ada area yang jelas dengan naungan entah dari mana. Peradaban Batu Suci dan peradaban Black Raven akan memikirkan kekuatan masing-masing, mereka pasti akan mengirim orang ke sana, jelas Goa. Karena itu, aku yakin 50% bahwa Darkstar tidak mengganggu sinyalnya. Berdengung.
Permintaan komunikasi dari Porter dan Cerleni muncul di layar, membahas strategi mereka dengan cemas. Mereka telah mengirimkan sinyal kesusahan juga, tapi Cerleni sangat pesimis. Bahkan jika seseorang menerima sinyal kita, masalahnya adalah siapa yang berani datang. Darkstar adalah orang yang menyerang kita. Holystone dan Black Raven mungkin datang hanya untuk menonton dan menjaga terhadap Darkstar jika mereka memiliki motif lain, atau mereka mungkin tidak mau menyia-nyiakan kekuatan militer mereka untuk membantu kami, sekelompok tentara bayaran yang tidak relevan. Tidak seperti Godora, yang memiliki begitu banyak kebencian terhadap Darkstar, Batu Suci dan Black Raven mungkin tidak ingin dipusingkan dengan Darkstar. Mereka bertiga memandangi atasan mereka, dan atasan itu mengangguk dengan tegas. Kami sudah menghubungi komandan, dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Dia mengirim pesanan pengiriman darurat ke tim terdekat. Kami takut Darkstar, tapi kami pasti tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, dan kami pasti tidak akan menyerah pada orang-orang kami sendiri. Komandan saat ini sedang menyusun armada dan mengirimkan pesan ke semua mitra. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Mengulur waktu, pasti akan ada seseorang di sini untuk menyelamatkan kita. Petik 2. Semua tentara bayaran termotivasi secara instan, dan rasa hormat muncul dalam hati mereka ketika keteguhan dan harapan muncul di wajah mereka. Tentara besar benar-benar berbeda, mereka sangat bersatu. Han Xiao iri. Pasti ada beberapa hal yang dilakukan tentara besar segera setelah diciptakan selama bertahun-tahun. Meskipun mereka semua tentara bayaran yang menghargai hadiah, mengingat bahwa mereka dapat menyatukan kekuatan yang kuat dari mana-mana menunjukkan bahwa mereka tahu bagaimana membangun rasa memiliki. Meskipun banyak anggota tahu tentang ini, mereka tidak dapat menyangkal bahwa mereka menikmatinya. Bagaimanapun, berada dalam organisasi yang tidak menyerah pada anggotanya adalah satu hal yang mengikat mereka bersama di dunia yang dingin ini. Darkstar dikenal menakutkan, tetapi Skyring, Blades, dan Purple Gold bukanlah beberapa organisasi yang bisa mereka mainkan dengan mudah. Selain kekuatan mereka sendiri, mereka juga memiliki jaringan yang sangat rumit dalam industri tentara bayaran. Mereka memiliki banyak mitra, dan mereka semua adalah individu atau organisasi yang sangat kuat. Bukan hanya 3 pasukan besar yang diperdaya Darkstar, itu adalah setengah dari seluruh industri tentara bayaran di seluruh 3 klaster bintang terdekat. Dengan kata lain, Darkstar terbiasa tidak terkendali, tapi kali ini, mereka menikam sarang lebah. Namun, sumber air yang jauh tidak bisa memadamkan api terdekat dengan segera. Han Xiao mengeluarkan komunikator searah yang diberikan Jenny padanya. Dia menenangkan pikirannya dan mengirim permintaan itu. Tentara bayaran meminta bantuan, dan dia juga meminta bantuan dari bos murahannya. Dia tidak menaruh semua harapannya pada 3 tentara. Tidak berharap untuk segera menggunakannya. Ding! Ames muncul di layar. Han Xiao melihat lingkungan tempat Ames berada, sebuah istana yang penuh dengan keajaiban, dibangun dengan obsidian, kristal putih, mitril, emas murni, batu giok, dan batu-batu berharga, seperti sepotong perhiasan yang diperbesar ribuan kali. Pola sihir misterius melayang di udara, berwarna-warni dan cerah. Banyak naga ajaib tembus berenang dengan gembira di udara. Ames duduk di depan meja kecil yang melayang-layang, dan di atasnya ada segala macam makanan yang unik dan langka. Duduk di seberangnya adalah seorang anak dengan jubah sihir merah dan putih. Dia tampak berusia sekitar 6 hingga 7 tahun, dengan telinga yang tajam, kulit putih dan lembut, dan wajah bulat yang imut. Jubah padanya seperti selimut, tidak cocok sama sekali. Mantelnya panjang, tapi bocah itu pendek, jadi hampir menguburnya. Mulut Han Xiao berkedut. Bocah kecil ini adalah makhluk lain di luar kelas A dari Sateret Starring, seorang mage yang rasnya adalah spesies berumur panjang yang tampak seperti manusia di luar, tetapi usianya yang sebenarnya adalah ratusan atau bahkan mungkin berusia 1000 tahun. Juga, dia adalah lawan bertarung Ames. Lebih tepatnya, Ames ada di sana sebagai tamu. 4 makhluk luar kelas A di Sateret Starring saling kenal. Berkelahi hanya untuk menghabiskan waktu, dan begitu mereka lelah karena berkelahi, mereka akan duduk untuk beristirahat dan makan bersama dengan cara yang sangat damai. Han Xiao hanya mengasihani planet kecil itu. Alis Ames terangkat sedikit. Ini kamu, bawahan baruku. Petik 2. Apakah kamu lupa namaku? Ames mengusap komunikator seolah sedang mencari sesuatu. 1 detik kemudian, dia berkata dengan nada yang sangat alami, Black Star, apa alasan kamu menghubungi aku? Apakah kamu menemukan keberadaan guru aku? Petik 2. Dia menekankan nama Han Xiao seolah dia berusaha mengatakan bahwa dia tidak lupa. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, pesawat yang saat ini aku masuki diserang oleh Darkstar. Situasinya mengerikan, jadi aku di sini untuk meminta bantuan kamu. Petik 2. Mengapa Darkstar menyerangmu? Tanya Ames ingin tahu. Han Xiao batuk. Beberapa hari yang lalu, Darkstar menyebabkan masalah pada naga terapung saat kamu tidak ada di sana. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Kebetulan aku mengganggu rencana mereka. Serangan ini harus menjadi tindakan balas dendam. Petik 2. Ames memiringkan kepalanya. Dia ingat laporan Jenny. Sekarang setelah Darkstar disebutkan, dia sepertinya memiliki beberapa jenis daging sapi dengan Darkstar, dan dia bahkan telah merencanakan untuk menemukan masalah dengan mereka sebelumnya.
Baiklah, tunggu di sana, aku akan pergi ketika aku bebas, kata Ames dengan nada santai, lalu menutup komunikasi. Han Xiao terdiam. Sikap Ames riang, jadi dia tidak punya cara untuk memaksanya datang segera. Dia tidak cukup kuat, jadi dia hanya bisa mencari bantuan dari seseorang yang lebih kuat. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memicu misi penting, escape. Pengantar misi, mulai berlari. Persyaratan misi, melarikan diri dari pengejaran dan kios Darkstar sampai cadangan tiba. Hadiah dasar 800.000 pengalaman. Hadiah akhir tergantung pada peringkat misi. Hadiah dasar diberikan saat mencapai peringkat terendah, D. Setelah berlangsung selama 2 hari, peringkat misi akan mencapai D. Peringkat akan meningkat 1 tingkat setiap 12 jam sesudahnya. Kondisi kegagalan, ditangkap oleh Darkstar. Garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao melihat sekeliling pada para pemain dan menyadari bahwa wajah mereka sedikit berubah, mereka mungkin telah memicu misi juga. Kali ini, hadiah untuk para pemain persis sama dengan Han Xiao, jadi semua pemain terkejut. 800.000 pengalaman. Han Xiao sudah lama terbiasa, itu tidak banyak baginya. Namun, bagi para pemain, ini adalah hadiah tertinggi yang pernah mereka lihat dalam sebuah misi. Shock, joy, surprise, berbagai ekspresi muncul di wajah para pemain. Han Xiao menganalisis informasi yang dia baca yang tersirat dari misi. Peringkat terendah mengharuskan aku bertahan selama 2 hari. Ini berarti cadangan paling awal hanya akan tiba setelah 2 hari. Yang berarti kita harus bertarung sendirian selama 2 hari. Dia langsung bermasalah. Mereka mungkin bahkan tidak bertahan 2 jam, apalagi 2 hari. Kali ini, pesawat akhirnya kembali ke tanah dan terbang di ketinggian rendah. Planet yang sunyi ini hampir sepenuhnya kosong. Tidak ada hutan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan dipenuhi dengan batu dan gunung. Satu-satunya hal yang baik tentang itu adalah bahwa medannya cukup ganas. Ketiga pesawat itu mengambil pendekatan yang sama, mengulur sebanyak mungkin dengan menggunakan rintangan di medan. Bum bum bum. Ratusan mini Darkstar melayang-layang di pengejaran, menembakkan meriam laser energi rendah berwarna hijau dari atas, mengejar 3 pesawat ruang angkasa, dan menciptakan kelompok debu di tanah. Suara ledakan itu tanpa henti, dan perisai pesawat ruang angkasa berkedip dari dampak. Darkstar ingin menangkap mereka hidup-hidup. Mereka tidak ingin menghancurkan pesawat ruang angkasa karena akan menghancurkan bed pesan rahasia yang mungkin ada di tangan salah satu dari mereka. Jadi, mereka mengirim kapal mini melayang yang kurang dari 10 meter. Meriam laser mini juga memiliki daya yang sangat rendah, baik untuk merusak namun tidak merusak. Menggunakan kecepatan dan mobilitas, mereka akan memaksa tentara bayaran untuk menyerahkan pesawat ruang angkasa mereka. Berpisah. 3 pesawat ruang angkasa melesat melewati gunung mengancam hitam dan abu-abu, kemudian tiba-tiba berpisah dan melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Laser hijau menghantam gunung. Dengan letusan keras, puncaknya pecah dan berguling menuruni bukit, menimbulkan awan debu tebal. Kapal-kapal yang melayang juga terbagi menjadi 3 kelompok, mengejar pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa Ring Sky tempat Han Xiao sedang dikejar oleh sekitar 100 kapal melayang. Namun, sayangnya, arah yang mereka tuju adalah tanah datar tanpa hambatan. Ini buruk, wajah mereka berubah. Pilot itu berkeringat, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa dan menghindari serangan. Debu yang diciptakan oleh lampu hijau seperti air mancur. Pesawat ruang angkasa itu mampu menghindari beberapa laser, tetapi terkena lebih sering daripada ketika ketiga pesawat ruang angkasa itu bersama-sama. Perisai itu berkedip cepat. Peringatan, peringatan, 67% energi tersisa dalam perisai. Level energi memasuki zona peringatan kuning. Tolong isi ulang waktunya. Petik 2. Energi inti dekat dengan kelebihan. Harap tenang tepat waktu. Petik 2. Serangkaian peringatan diumumkan, seperti palu menghantam hati mereka. Wajah pilot itu pucat. Tiba-tiba, mereka melihat Han Xiao berjalan keluar dari kerumunan. Dia berjalan ke sisi pilot, menekan bahunya, dan berkata dengan nada percaya diri, "Berdiri, beri aku tempat duduk." Wajah semua tentara bayaran di pesawat ruang angkasa berubah. Mengubah pilot selama pertarungan, apakah kamu yakin? Goa menatap Han Xiao dan berkata, "Ini menyangkut hidup atau mati semua orang di sini, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Han Xiao mengangguk dan berkata, "Jika dia terus melakukan uji coba, kemungkinan kecelakaan adalah 99%. Jika aku melakukannya, itu hanya 30%. Petik 2. Kamu." Pilot itu marah. Goa menatap Han Xiao selama 2 detik penuh, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, kamu lakukan itu." Tentara bayaran cincin langit terkejut. Meskipun mereka tahu kemampuan Han Xiao, mengemudikan pesawat ruang angkasa benar-benar berbeda dari pertempuran. Dalam situasi mendesak seperti itu, tidak ada yang mau mempercayakan nasib mereka kepada seseorang yang keterampilan pilotnya tidak diketahui. "Jika kita melanjutkan perjalanan ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, kapal kita akan jatuh." "Biarkan dia mencoba," Goa menjelaskan. Meskipun pilot tahu bahwa ini adalah fakta, dia tidak mau membiarkan orang lain mengendalikan nasibnya.
Setelah ekspresi wajahnya berubah beberapa kali, dia akhirnya memberikan posisi itu kepada Han Xiao. Han Xiao segera mengambil alih posisi pilot. Kali ini, Goa berjalan kepadanya dan berkata dengan nada yang sangat serius, "Bintang hitam, hidup kami ada di tanganmu. Kamu harus berhati-hati tentang ini." Pada saat ini, tentara bayaran hanya bisa menaruh harapan mereka pada Han Xiao. Cukup banyak tentara bayaran yang benar-benar tahu cara mengemudikan pesawat ruang angkasa, tetapi tidak ada yang yakin mereka bisa melakukannya lebih baik daripada pilot sebelumnya, dan mereka juga tidak punya keberanian untuk mengambil tanggung jawab ini, khawatir kesalahan mereka akan membunuh semua orang. Ini adalah tekanan yang sangat besar, dan tidak ada yang berani melakukannya. Sekarang Han Xiao telah melangkah maju pada saat genting ini, mereka hanya bisa berharap bahwa dia dapat diandalkan. "Black Star, kamu tahu bagaimana cara mengarahkan pesawat ruang angkasa," kata Herlus dengan terkejut. "Aku tahu banyak hal. Apakah kamu mengenal aku dengan sangat baik?" Petik 2. Han Xiao menyesuaikan panel kontrol dengan santai dan mudah. "Mengemudikan pesawat ruang angkasa bukanlah apa-apa, aku digunakan untuk pilot pakaian mekanik. Seperti perbedaan antara pilot pesawat penumpang dan pilot pesawat tempur, yang satu membutuhkan keselamatan dan stabilitas, dan yang lainnya membutuhkan kompleksitas. Kesulitan mengemudikan pakaian mekanik jauh lebih tinggi daripada pesawat tempur." Han Xiao adalah seseorang yang menanduk keterampilan pilotnya membunuh pemain lain di medan perang galaksi. Bahkan di seluruh alam semesta, dia adalah seorang pilot S terkemuka. Mereka tiba-tiba mendengar pengumuman dari sistem. "Penyesuaian selesai. Output perisai berkurang hingga 20%. Petik 2. "Apakah kamu kehilangan akalmu?" teriak pilot tanpa terkendali. Semua orang terkejut. Han Xiao melemahkan perisai begitu dia mengambil alih. Kemampuan pertahanan pesawat ruang angkasa sebagian besar menurun. Jika mereka terkena serangan seperti sebelumnya, tubuh pesawat ruang angkasa akan rusak. Apakah pengingat itu semua sia-sia? Goa dipenuhi dengan penyesalan. Tepat saat dia akan berteriak, pengumuman lain terdengar dari sistem. Semua energi diarahkan ke mesin. Lengkap. Han Xiao menoleh sedikit dan memberi orang-orang di belakangnya pengingat. "Pegang erat-erat." Saat berikutnya, ledakan yang tiba-tiba meletus menembus stabilisasi gravitasi internal pesawat ruang angkasa, semua orang terhuyung-huyung dan jatuh serempak. Teriakan yang baru saja keluar dari mulut Goa jatuh kembali ke tenggorokannya. Di planet yang sunyi dan tak berpenghuni, pengejaran sedang berlangsung di dataran abu-abunya. Hampir 100 kapal melayang mengejar pesawat ruang angkasa cincin langit. Api knalpot pesawat ruang angkasa Skyring berkembang hebat dalam sekejap. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba itu seperti tornado yang menggerakkan debu yang tak terhitung jumlahnya dari lantai. Bersenandung. Gagah di ketinggian, kepala perahu tertutup debu, seperti speedboat segitiga berkecepatan tinggi yang berlari melintasi lautan. Ledakan. Kapal-kapal yang melayang-layang dengan tergesa-gesa meningkatkan kecepatan mereka juga, tetapi mereka hampir tidak bisa mengikuti pesawat ruang angkasa cincin langit. Akurasi banyak kapal yang melayang menurun secara mencolok karena sudutnya, dan serangan mereka meleset jauh lebih sering. Pesawat ruang angkasa itu bergetar seperti itu akan jatuh setiap saat, tetapi semua orang merasakan perubahan yang terlihat. Meskipun terasa lebih berbahaya, jumlah kali yang dihantam pesawat ruang angkasa menurun drastis. Mobilitas tinggi sebagian besar meningkatkan kemampuan kapal untuk menghindar. Perisai yang lemah hanya cukup kuat untuk menahan serangan ini. Keterampilan pilot Han Xiao mengerikan. Dengan meningkatkan kekuatan mesin, kesulitan dalam piloting akan meningkat juga. Namun, dibandingkan dengan pilot sebelumnya, semua orang bisa langsung merasakan perbedaan ketika Han Xiao mengambil alih. Itu seperti pesawat ruang angkasa menjadi hidup. Rasanya seperti pesawat ruang angkasa menjadi perpanjangan dari tubuh Han Xiao. Gravitasi di pesawat ruang angkasa akhirnya dikalibrasi. Orang-orang berdiri satu demi satu, dan keraguan mereka semua menghilang. Mereka sangat gembira oleh Black Star, yang mengambil tanggung jawab yang sangat penting dalam situasi yang mengerikan saat ini. Apapun yang bisa memperbaiki situasi adalah kejutan yang menyenangkan. Mereka tidak pernah mengira Black Star memiliki ini di lengan bajunya. Fantastis. Nada suara Goa berubah secara instan. Sekilas senyum muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Pada kecepatan ini, kerusakan yang ditimbulkan oleh kapal yang melayang akan menjadi minimal. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Petik 2. Apa? Han Xiao bingung. Ini hanya pengendalian dasar. Aku belum melakukan apapun. Petik 2. Semakin tinggi kecepatan, semakin baik kontrolnya. Dia jauh dari batasnya pada kecepatan saat ini. Sedihnya, jika dia meningkatkan kecepatan lebih jauh, perisai itu akan terlalu tipis. Dia khawatir dia akan berkarat setelah lama tidak mengemudikan kapal perang. Mempertahankan ketebalan perisai saat ini adalah pilihan yang lebih aman baginya. Namun, di mata tentara bayaran, ketebalan perisai itu sudah sangat tipis, namun Black Star mengatakan bahwa ini hanya kontrol dasarnya. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Perasaan buruk muncul di hati semua orang. Han Xiao meregangkan pergelangan tangannya dan berkata, "Pegang erat-erat." Dengan pelajaran jatuh tepat di lantai sebelumnya, tidak ada yang mengabaikan pengingatnya kali ini.
Mereka memegang apapun yang mereka bisa sesegera mungkin. Wajah mereka dipenuhi kegugupan. Bersenandung. Dalam sekejap, pesawat ruang angkasa Skyring mulai melayang, seperti seekor kuda yang mengamuk mencoba untuk menyingkirkan pengendara di punggungnya. Semua jenis trik dihubungkan dengan mulus, rollover lateral, roller coaster, manuver Z, dan sebagainya. Pesawat ruang angkasa itu masih terbang dalam garis lurus hanya 1 detik yang lalu, dan sekarang benar-benar acak. Armada kapal yang melayang sudah mengalami kesulitan mengikuti, dan sekarang setelah Han Xiao bergerak seperti ini, formasi mereka menjadi segera rusak. Banyak kapal yang melayang memblokir jangkauan tembakan armada di belakang mereka. Sinar laser mereka menjadi lebih jarang, dan tingkat ancaman serangan menurun sebagian besar lagi. Semua orang merasa seperti berada di dalam kaleng yang diguncang dengan keras. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kelembaman yang menarik mereka ke segala arah. Asam lambung mereka mengalir deras, jus otak mereka bergetar, dan wajah mereka pucat pasi. Visi mereka mulai kabur, dan lingkungan sekitar dan orang-orang mulai memiliki gambar cermin. Setelah mengemudikan pesawat ruang angkasa selama bertahun-tahun, pilot merasa seperti dia kembali ketika dia mulai belajar. Rasa pusing itu seperti teman lama yang sudah lama tidak ditemuinya. Dia hampir bisa melihat guru pilotnya melambai padanya dengan senyum di wajahnya. Han Xiao masih bisa mengalihkan perhatiannya dan berkata, "Pilot itu, datang dan kendalikan senjatanya. Jika kami terus berlari dan tidak membalas sama sekali, itu akan menjadi akhir dari kita cepat atau lambat. Tembakan saat kamu melihat peluang." Petik 2. Pilot buru-buru mengikuti perintah dan duduk di kursi operasi senjata. Dibandingkan dengan Black Star, keterampilan pilotingnya menjadi sangat biasa. Kebencian yang sebelumnya benar-benar hilang, dia sekarang hanya takut bahwa dia akan membebani Han Xiao. "Menurut perhitungan aku, 5, 4, 3. Han Xiao menatap layar, lalu melakukan satu penyimpangan lagi yang mengacaukan pembentukan kapal-kapal yang melayang, menciptakan peluang sepersekian detik untuk terbang lurus ke atas. Gemetar datang sekali lagi. Bahkan jika orang-orang mengharapkannya, kaki mereka masih melunak, dan mereka hampir jatuh. Pesawat ruang angkasa terbang dalam bentuk U, terbang dari dekat ke tanah tepat ke atas armada kapal yang melayang, berlari kembali ke arah yang berlawanan. Api. Pilot itu segera menembak. Meriam itu ditembakkan dari pesawat ruang angkasa Skyring. Tidak perlu membidik, itu adalah serangan yang ditembakkan pada bagian padat formasi. Bum bum bum. Shield menyala pada beberapa kapal melayang terkemuka karena mereka dipaksa berhenti sejenak. Armada di belakang menabrak mereka langsung, menyebabkan reaksi berantai seperti kartu domino. Seluruh armada di depan menjadi berantakan, berguling melintasi langit. Kapal-kapal yang melayang tidak rapuh, jadi mereka tidak jatuh. Han Xiao hanya bertahan di posisi ini selama kurang dari 3 detik. Sebelum armada bisa menyesuaikan diri, dia berbelok tajam dan melarikan diri ke samping. Gerakannya sehalus sutra. Di sisi lain, armada pengejar butuh beberapa detik untuk menyesuaikan sebelum mengejar ketinggalan. Meskipun tidak ada kapal perang yang jatuh, Han Xiao sebagian besar meningkatkan jarak di antara mereka. Tidak buruk. Han Xiao tersenyum dan mengacungkan jempol kepada pilot. Si pilot tersenyum cerah ke arahnya, ketika muntah terbang tepat di antara giginya. Kesulitan dari beberapa gerakan ini sangat tinggi. Namun, tidak ada seorang pun di kapal yang menunjukkan tanda-tanda terkejut. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terkejut, kaki mereka gemetar, dan kepala mereka berputar. Gerakan-gerakan ini telah berhasil membuat semua rekan timnya debuff. Goa membuka mulutnya, memaksakan diri untuk mencoba memberikan beberapa kata pujian, tetapi malah menutup mulutnya dalam sekejap. Otot-otot di lehernya terlihat jelas bergerak ke atas dan ke bawah, baru kemudian dia berani meletakkan tangannya ke bawah. Arosia bergoyang ke kiri dan ke kanan, lalu duduk di lantai, tidak bisa berdiri. Dia berkata dengan bingung, "Apa yang terjadi padaku?" Herlus terengah-engah, dan dia hampir mati lemas seperti ikan kehabisan air. Para tentara bayaran di sekitar semua bergetar. Untungnya, tubuh Herlus cukup kuat, jadi dia masih bisa bertahan. Dia berbalik dan terkejut melihat bahwa para pemain sangat tenang. "Apakah kalian merasa baik-baik saja?" Para pemain tersenyum nakal. Sesaat 3 detik setelah Han Xiao mengambil alih pesawat ruang angkasa, mereka menyadari bahaya dan segera menurunkan indera fisik mereka menjadi 5%. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki status heavily dizzy pada karakter mereka, jadi mereka masih merasa sangat segar. "Kupikir kita baru saja memasuki terowongan ruang dan waktu. Keterampilan piloting ini benar-benar mengerikan. Aku telah melihat Fast and Furious, ini cepat dan pusing." Petik 2. Para pemain masih memiliki kekuatan untuk mendiskusikan apa yang terjadi. Tanpa waktu untuk diganggu tentang reaksi semua orang, Han Xiao mulai memikirkan rencana itu. Hanya mengemudikan pesawat ruang angkasa tidak akan berlangsung selama 2 hari. Armada Darkstar tidak akan membuat perubahan. Ketika mereka menyadari bahwa armada kapal yang melayang tidak dapat berurusan dengan kita, mereka pasti akan menggunakan metode yang lebih agresif. Aku hanya bisa bermain dengan armada kapal melayang paling lama 2 jam. Setelah itu, level bahaya akan meningkat selangkah demi selangkah. Petik 2. Dia merencanakan ke depan.
Lagi pula, berhenti selama 2 hari bukanlah tugas yang mudah. Yang lain tidak tahu motif Darkstar, hanya Han Xiao yang tahu. Darkstar datang untuk bed pesan rahasia. Karena itu, Darkstar tidak akan mau ketinggalan satu orang pun. Beberapa rencana terlintas di benaknya sebelum Han Xiao berkata, ini tidak akan berhasil seperti ini. Kami tidak bisa tinggal di permukaan. Aku punya rencana. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi wajah semua orang menjadi tragis seperti tahanan dalam perjalanan ke tempat eksekusi. Apa saja, apapun yang kamu katakan. Kami mempercayai kamu, kata Goa. Meskipun itu jelas merupakan dorongan, tidak ada suara sukacita sama sekali. Sebaliknya, suaranya sedikit gemetar. Di aula perintah induk Darkstar, umpan balik gambar dari kapal yang melayang ditampilkan di layar. Kapten, Sarota, menontonnya dengan tangan di belakang punggungnya. 10 menit berlalu setelah pertempuran dimulai. Pesawat ruang angkasa Blades dan Purple Gold jelas sedang berjuang, hanya Han Xiao yang sedikit lebih baik. Ini menarik perhatian Sarota segera. Dia menunjuk ke layar dan bertanya, kelompok tentara bayaran apa yang dimiliki pesawat ruang angkasa ini? Tentara Cincin Langit. Sarota mengangguk dan berkata, mereka memiliki pilot yang cukup bagus. Sepertinya kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Ngomong-ngomong, Black Star itu rupanya ada di kapal Skyring juga, bukan? Petik 2. Pertanyaan terakhir diarahkan ke sudut aula. Di sudut, Ember berdiri di dinding dengan wajah yang dingin dan acuh tak acuh. Ketika dia mendengar nama Han Xiao, matanya sedikit berayun. Dia memiliki kesan yang sangat kuat tentang Han Xiao sejak kekalahan terakhirnya. Om. Pada saat ini, alarm tiba-tiba berbunyi. Kapten, riak ruang terdeteksi. Ada armada yang melompat ke arah ini. Petik 2. Sarota sama sekali tidak terkejut. Dia mengangkat gambar deteksi, menunjukkan bahwa armada kapal perang besar sedang melompat ke arah ini dari jauh di kedua sisi kapal induk. Keduanya dalam formasi penjaga. Darkstar ada di tengah. Kedua armada itu adalah pasukan penjaga perbatasan peradaban Batu Suci dan peradaban Black Raven. Gaya kapal perang mereka sangat berbeda, satu sisi berbentuk setengah lingkaran dan tebal, dan yang lainnya ramping dan tipis. Benteng-benteng logam sangat menakutkan. Begitu induk Darkstar muncul, itu diperhatikan oleh pasukan penjaga perbatasan. Batu Suci dan Bintang Hitam segera mengirimkan armada untuk melakukan penyelidikan lapangan. Mereka tidak bertindak segera setelah mereka melihat Darkstar. Sebaliknya, mereka tetap diam dan menonton dari jauh. Apakah perlu melakukan sesuatu? Tanya seorang asisten. Kirim pesan. Katakan kepada mereka bahwa kita baru saja lewat untuk menyelesaikan bisnis kita, dan kita akan segera pergi. Mereka tidak akan menyerang kita, kata Sarota dengan tenang. Dia sama sekali tidak khawatir seperti semuanya berada di bawah kendalinya. Kepemilikan area ini selalu buram. Jika Darkstar muncul di wilayah resmi kedua peradaban ini, mereka pasti akan diperingatkan dan diusir. Namun, karena sensitivitas daerah ini, kedua armada tidak bergerak. Di pasukan penjaga perbatasan Batu Suci, perintah kapal formasi ketiga, Streamlight. Suasana dipenuhi dengan kegugupan. Nama menakutkan Darkstar terkenal, dan mereka cukup tegang dengan Black Raven. Kapten formasi ketiga, Sifate, berkata dengan wajah yang sangat serius, semua unit di tingkat 1 waspada, pegang posisi. Pada saat ini, Streamlight menerima pesan dari induk Darkstar. Sarota mengekspresikan motif mereka, menekankan fakta bahwa mereka tidak bermaksud menghina Batu Suci dan Black Raven. Mereka hanya melakukan pengejaran, yang targetnya adalah beberapa tentara bayaran. Setelah misi selesai, mereka akan segera pergi. Wajah Sifate yang menegang sedikit rileks, dan tanpa berpikir, dia berkata, beritahu mereka bahwa Holystone mungkin tidak mengganggu operasi Darkstar, tetapi selama periode ini, tidak ada tindakan mencurigakan yang akan diizinkan. Kami akan memantau dari sini, dan kami berharap mereka pergi sesegera mungkin. Petik 2. Sifate tidak ingin perang pecah. Ada banyak alasan. Yang pertama tentu saja, mereka tidak ingin mengacaukan Darkstar. Seluruh satelit Starring tahu sejarah buruk antara Darkstar dan Godora, tidak ada yang mau menjadi bagian darinya. Karakteristik Darkstar yang paling mengerikan adalah bahwa mereka sangat tersembunyi. Jika mereka kalah dalam pertempuran, mereka masih bisa melarikan diri, dan balas dendam sesudahnya akan membuat kamu menderita kerugian besar. Kedua, jika mereka menembak, kemungkinan besar Black Raven akan salah paham, yang kemudian akan berubah menjadi pertikaian, yang mengarah ke konflik wilayah. Jika dia bertekad bersalah karena sengaja memulai perang di pengadilan militer, hukuman untuk itu sangat berat. Karena konflik teritorial, selalu ada ketegangan antara kedua peradaban ini. Peradaban Batu Suci adalah peradaban aristokrasi, diperintah oleh keluarga kerajaan. Konstruksi politiknya sangat rumit, dan efisiensinya dalam mengambil keputusan biasa-biasa saja. Mereka tidak suka perang, dan mereka pandai menggunakan tindakan diplomatik. Baik itu sumber daya, koneksi, atau kekuasaan, peradaban Batu Suci sedikit lebih tinggi daripada peradaban Black Raven. Namun, karena Black Raven Civilization memiliki sumber daya yang terbatas di masa-masa awal mereka, proses pengembangan mereka sangat sulit, yang membuat mereka memiliki pikiran yang sangat kuat dan menjadi kolektivis.
Efisiensi mereka dalam melaksanakan masalah sangat tinggi. Meskipun bangsa mereka tidak sekuat batu suci tidak dapat menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Jika mereka memulai perang skala besar, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengendalikan skala konflik mereka. Oleh karena itu, Darkstar bukan satu-satunya hal yang ditakuti Sifate, dia lebih takut menyebabkan kesalahpahaman. Alasan paling penting yang membuat Sifate memutuskan untuk duduk di sela-sela adalah bahwa target Darkstar hanyalah sekelompok tentara bayaran, mereka hanya pejalan kaki yang tidak penting sama sekali. Kecuali orang-orang dari peradaban mereka sendiri, kedua pasukan ini tidak akan membuat langkah besar untuk itu. Melihat pasukan Black Raven juga memegang posisi mereka, Sifate tahu bahwa Kapten Black Raven telah membuat keputusan yang sama, duduk di sela-sela dan memantau. Bagaimanapun, bagi dua peradaban, kehidupan dan kematian tentara bayaran ini bukan urusan mereka. Seperti tetesan air di laut, itu tidak masalah. Karena itu, armada yang bergegas ke sana menonton dengan diam-diam. Sifate melambaikan tangannya dan menyuruh bawahannya untuk memeriksa target yang melarikan diri di planet ini. Aku mengerti, mereka adalah anggota dari 3 tentara bayaran besar. Latar belakang mereka agak mengesankan. Sedihnya, mereka bertemu Darkstar. Petik 2. Setelah membaca laporan itu, Sifate sedikit terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, semakin cepat mereka tertangkap, semakin baik. Kemudian Darkstar bisa pergi lebih awal. Petik 2. Dari perspektif keuntungannya sendiri, dia lebih suka tentara bayaran berhenti melawan. Adegan yang sama juga dimainkan di kapal komando Black Raven Civilization. Di sisi lain, induk Darkstar menerima balasan. Wajah Sarota tetap sama seolah-olah itu persis seperti yang dia harapkan. Dia tahu kedua belah pihak tidak akan menyerang. Di daerah lain di planet ini, pesawat ruang angkasa Blades dikejar oleh banyak kapal yang melayang. Mereka berjuang, perisainya sudah memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatan pemulihannya tidak bisa menandingi kecepatan dihancurkan. Alarm sistem yang cepat membuat tentara bayaran Blades di tepi. Lebih cepat lagi, gumam Porter dengan keringat di seluruh wajahnya. Ketika situasinya tidak terlihat baik, dia mendorong pilot asli untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa sendiri. Namun, situasinya tidak menjadi lebih baik. Tiba-tiba, laser meledak di perisai. Bang! Perisai berkedip 2 kali dan menghilang. Itu telah mencapai batasnya. Semua orang di kapal tercengang. Wajah Porter berubah drastis. Tanpa perisai, pesawat ruang angkasa itu sendiri tidak akan memiliki perlindungan lagi. Jika mereka ditembakkan sekali lagi, pesawat ruang angkasa pasti akan jatuh. Ledakan. Sama seperti armada kapal yang melayang akan menembakkan hujan, laser hujan, berikutnya, rantai meriam menghantam formasi dan menyebabkan serangkaian ledakan. Kapal yang melayang ini tidak punya waktu untuk bereaksi sepenuhnya, dan mereka buru-buru mengelak. Akuratan serangan semuanya meleset dari pesawat ruang angkasa Blades dengan sentimeter. Jauh, pesawat ruang angkasa Skyring melaju ke sana dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya adalah armada yang mengejar. Itu adalah Han Xiao, yang telah kembali setelah jalan memutar dan menyelamatkan rekan timnya dengan tergesa-gesa. Armada yang mengejar tidak memberinya tekanan sama sekali, dan mereka berkeliling dan mengejar dia. Oleh karena itu, Han Xiao berusaha membantu rekan timnya sebanyak yang dia bisa. Keberadaan rekan satu tim bisa mengalihkan daya tembak musuh. Semakin lama rekan satu tim berlangsung, semakin sedikit tekanan yang akan dia hadapi. Han Xiao menghentikan musuh untuk sesaat sebelum berbalik dan segera melarikan diri. Perisai pesawat ruang angkasa Blades mengambil kesempatan untuk pulih. Porter hampir pingsan, dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Hampir saja. Kali ini, Han Xiao mengirim pesan ke 2 kapal lainnya. Jangan berkeliaran secara acak, kalian tidak bisa berurusan dengan mereka sendiri. Aku sudah mengirim kamu rute. Bahkan jika kamu berpisah, jangan tinggal terlalu jauh dari aku. Aku akan memberikan dukungan dari waktu ke waktu. Petik 2. Mengapa kamu menjadi pilot? Tanya Porter dengan heran. Kita semua merasa lebih aman dengan dia menjadi pilot. Suara Goa datang dari samping. Porter melihat ke atas, hanya untuk melihat semua tentara bayaran di angkasa Skyring terbungkus dalam es keras dari pinggang ke bawah dan dengan kuat menempel ke tanah seperti patung-patung es. Goa yang menggunakan mantranya untuk membantu semua orang menyeimbangkan. Porter terkejut. Kamu sama sekali tidak merasa aman. Kelopak mata Porter berkedut. Bagaimanapun, saran Han Xiao disetujui. Tim Blades dan Purple Gold setuju untuk mengikuti rencana Han Xiao. Mereka dengan cepat mengubah rute mereka dan memelihara komunikasi di antara mereka. Begitu mereka berada dalam situasi yang mengerikan, Han Xiao akan memberikan cadangan. Setelah membantu mereka dalam situasi yang mengerikan dari waktu ke waktu, para anggota kapal lain juga menyadari betapa bagusnya keterampilan piloting Han Xiao. Mereka segera diyakinkan. Han Xiao menstabilkan situasi sementara. 3 kapal membawa ratusan kapal melayang dan berlari mengitari planet-planet. Setengah jam berlalu, dan armada kapal yang melayang belum menangkap mereka. Mereka menemui jalan buntu. Di kapal induk Darkstar, Sarota mulai tidak sabar.
Lebih dari 300 kapal melayang melawan hanya 3 kapal. Mengapa kita belum menangkap mereka? Petik 2. Rencana awal harus dilakukan dengan pertempuran dalam 10 menit kemudian mundur dengan cepat setelahnya. Sarota sangat tidak puas dengan situasi saat ini. Dia menatap pesawat ruang angkasa cincin langit di layarnya dengan ketidakbahagiaan di matanya. Itu semua karena pilot dari kapal ini terlalu bagus, itu sebabnya mereka dapat menunda sebanyak ini. Kirim kapal-kapal tempur menengah, kelilingi daerah ini dan putuskan jalur pelarian mereka. Petik 2. Saat dia memberi perintah, lebih banyak kapal tempur diluncurkan dari induk Darkstar dan terbang menuju planet ini. Di dalam streamlight yang jauh, Sifate melihat ini dan sedikit terkejut. Menghadapi pengejaran Darkstar dan terjebak di planet ini, bukan hanya 3 pesawat ruang angkasa kecil ini yang terhenti selama setengah jam, mereka bahkan memaksa Darkstar untuk mengirimkan lebih banyak dukungan. Tapi jika ini terus berlanjut, itu akan berlangsung lebih lama lagi. Melalui jendela kapal, orang-orang di pesawat ruang angkasa Skyring melihat lebih banyak kapal tempur datang ke permukaan dari induk Darkstar. Seastriste, Darkstar mengirim bala bantuan. Teriak mantan pilot. Kami tahu mereka cepat atau lambat akan, tidak terdengar sangat terkejut. Petik 2. Han Xiao melirik keluar. Dia sudah mengharapkan ini sejak lama. Hanya setengah jam, dan mereka sudah mengirim bala bantuan. Darkstar mengubah taktik mereka lebih cepat dari yang aku harapkan. Dalam istilah game, ini berarti bahwa langkah kesulitan misi ini berubah sangat cepat. Bagaimana aku akan berhenti selama 2 hari seperti ini? Han Xiao berpikir. Meskipun kelihatannya mereka aman saat ini, mereka masih menari dengan pedang. Ketika Darkstar kehilangan kesabaran mereka sepenuhnya, mereka tidak akan peduli dengan biaya sumber daya. Mereka mungkin mengelilinginya, dan pada saat itu, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bagaimanapun, keterampilan piloting ada batasnya. Dia hanya menerbangkan pesawat ruang angkasa kecil, bukan setelan mekanik tingkat galaksi. Setelah beberapa perenungan, Han Xiao memutuskan untuk melaksanakan bagian selanjutnya dari rencana tersebut. Pada saat ini, ketiga kapal menerima pesan yang sama. Ini formasi ketiga tentara penjaga perbatasan Batu Suci. Kami telah menerima sinyal penyelamatan kamu dan telah tiba di dekat planet ini. Silakan berkumpul di koordinat yang kami berikan kepada kamu, kami akan berada di sana untuk menerima kamu dan memberikan perlindungan. Petik 2. Bersama dengan pesan ini adalah koordinat, yang tidak jauh dari tempat mereka. Pesan ini seperti kardiotonik, yang secara instan memberi energi pada semua orang. Batu Suci bersedia membantu. Kami diselamatkan. Petik 2. Semua tentara bayaran di 3 kapal sangat gembira. Han Xiao mengerutkan kening dan merenung, lalu mengatakan sesuatu yang segera mendinginkan semua orang. Aku pikir ini sangat aneh. Jika tentara penjaga perbatasan Batu Suci ingin menerima kita, mereka pasti akan bertentangan dengan Darkstar, tapi lihatlah di sana. Kapal induk Darkstar masih mengambang di sana dan tidak mengirimkan kapal lain. Selain itu, ini adalah area perbatasan yang sangat sensitif, sehingga tidak mungkin bagi Holystone dan Black Raven untuk memakan waktu lama untuk datang. Ini berarti bahwa mereka telah membuat kesepakatan tertentu dengan Darkstar. Ini adalah ujung perbatasan mereka, jadi otoritas resmi di sini buram untuk memulai. Mereka tidak memberikan bantuan apapun bahkan ketika para Silvers diculik. Sekarang mereka tiba-tiba ingin membantu kami. Itu tidak terasa bisa dipercaya. Petik 2. Han Xiao terdiam dan berkata, tapi tentu saja, ada kemungkinan Batu Suci tidak berkompromi dengan Darkstar dan benar-benar ingin melindungi kita. Namun, ini sangat tidak mungkin. Petik 2. Dia tidak menyebutkan alasan paling penting, persyaratan misi menyatakan bahwa mereka harus bertahan selama 2 hari hanya untuk peringkat terendah, tetapi hanya setengah jam telah berlalu. Bala bantuan tidak mungkin tiba begitu cepat. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada masalah dengan pesan Batu Suci. Banyak orang mulai memikirkan kembali, tetapi mereka masih berharap bahwa mereka beruntung. Kali ini, ada perselisihan. Terleni berkata dengan suara rendah, aku memilih untuk mempercayai pesan ini. Batu Suci tidak perlu berbohong kepada kita, dan ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Aku telah memutuskan untuk pergi ke lokasi pengambilan. Bagaimana dengan kamu? Petik 2. Aku tidak akan pergi. Han Xiao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan kemudian melihat ke Goa. Goa ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu mengangguk dan menyetujui keputusan Han Xiao. Meskipun ada beberapa tentara bayaran di kapal yang memiliki pikiran lain, melihat bahwa Goa dan Han Xiao keduanya memutuskan, mereka hanya bisa menahan pikiran mereka. Porter ragu-ragu sejenak, lalu menolaknya juga, memilih untuk mendengarkan saran Han Xiao. Terleni mengerutkan kening dan berkata, semoga beruntung untuk kalian kalau begitu. Pesawat ruang angkasa Purple Gold menyimpang dari rute dan menuju ke lokasi pickup, menghilang segera dari pandangan. Han Xiao menghela napas dan berkata dengan suara yang dalam, bala bantuan Darkstar akan segera tiba, dan area aktivitas kita akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Jika kita terus berada di permukaan, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Kita harus pergi ke bawah tanah. Pemindai telah mencatat semua medan yang telah kami lewati, dan ada cukup banyak jurang dan celah di medan.
Ruang di bawah tanah di planet ini sangat besar. Plus, ia memiliki lingkungan yang rumit dan banyak kendala. Keterbatasan ruang gerak akan memberi kita beberapa masalah, tetapi itu akan memberi kita kesulitan juga. Selain itu, tanah dan memblokir deteksi langsung dari induk mereka, memberikan kita lapisan perlindungan. Petik 2. Dia punya rencana kasar tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Situasinya tidak menyenangkan. Penguatan itu hanya langkah pertama Darkstar, mereka akan segera membatasi area pergerakan mereka, mengelilinginya, membombardir area, dan sebagainya, memaksa mereka untuk mengubah rute. Han Xiao merenung, dan akhirnya, dia menyadari bahwa agar mereka bertahan 2 hari, hanya ada satu cara yang bisa diterapkan, menyebar. Target Darkstar adalah semua tentara bayaran, dan 2 pesawat ruang angkasa hanya 2 target. Namun, jika mereka menyebar di lingkungan yang tidak terdeteksi, setiap tentara bayaran akan menjadi target. Meskipun pasti ada orang sial yang mungkin dikorbankan, itu juga akan membuat Darkstar menghabiskan lebih banyak waktu mencari. Lagi pula, ingin menyelamatkan semua orang itu tidak realistis. Mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Goa sangat percaya pada Han Xiao. Han Xiao mengubah arah pesawat ruang angkasa dan melihat ke depan. Segera, celah yang sangat panjang di bumi muncul di cakrawala, seperti bumi berwarna abu-abu membuka mulutnya, hitam seperti jurang. Dari jauh, itu tampak seperti celah kecil, dan hanya ketika mereka semakin dekat mereka menyadari bahwa itu adalah puluhan meter. Pesawat ruang angkasa Ring Sky langsung menyelam ke dalam celah, dan kegelapan memenuhi penglihatan mereka. Detektor membuat sketsa medan di kegelapan. Sekitar 2 hingga 300 meter ke bawah, banyak gua muncul di kedua sisi. Han Xiao memilih sebuah gua dan terbang masuk. Di dalamnya ada ruang bawah tanah, mengarah ke suatu tempat yang jauh. Ada ruang yang sangat besar di bawah tanah planet ini. Itu memiliki terowongan yang kompleks dan dipenuhi dengan batu penyimpanan. Sudah tidak terganggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang, tamu pertamanya telah tiba. Pesawat ruang angkasa Blades melakukan hal yang sama, dan armada kapal yang melayang mengikuti di belakang. Tidak dapat dihindari, kecepatan mereka menurun. Terbang di lingkungan seperti ini membutuhkan kecepatan reaksi yang sangat tinggi, ditambah ruang yang terbatas, sehingga pembentukan kapal yang melayang harus berubah menjadi bentuk ular yang panjang. Karena pengekangan ruang, 90% dari kapal tempur diblokir oleh rekan satu tim mereka di depan dan tidak dapat menembak. Serangan yang dihadapi oleh pesawat ruang angkasa Blades dan Skyring berkurang secara signifikan. Kedua kapal terbang di bawah tanah tepat pada waktunya, melarikan diri dari rencana Darkstar untuk mengelilingi mereka di permukaan. Pesawat ruang angkasa Purple Gold masih di permukaan, dan tiba di lokasi pickup. Cerleni mengirim permintaan komunikasi ke saluran tempat mereka menerima pesan. Formasi batu suci ketiga silakan masuk. Aku telah tiba di lokasi pengambilan. Di mana unit penerima? Petik 2. Dia mengulanginya lagi dan lagi, tetapi batu suci tidak menjawab dan tetap diam. Ekspresinya berangsur-angsur berubah, dan ia mulai berkeringat. Pesawat ruang angkasa Purple Gold tidak berani berhenti. Itu berputar di sekitar lokasi pickup seperti lalat tanpa kepala. Ketika bala bantuan Darkstar datang dari segala arah, wajah Cerleni menjadi pucat. Baru kemudian ia menyadari bahwa tidak ada orang di sana untuk mengambilnya. Blackstar benar, dia kalah taruhan. Bum bum bum. Peluru menghujani. Tidak lama kemudian, pesawat ruang angkasa Purple Gold menabrak tanah yang tertutup asap. Gerbang terbuka, dan tentara bayaran di dalamnya berlari ke segala arah. Namun, para prajurit Darkstar mendarat dari kapal-kapal tempur yang melayang di langit dan mengelilinginya. Tidak ada tempat untuk lari. Perjuangan Cerleni dan yang lainnya tidak berdampak, jadi mereka ditangkap dengan mudah dan dikawal ke pesawat ruang angkasa untuk dikirim ke kapal induk. Semua orang di 2 kapal yang turun ke bawah tanah melihat apa yang terjadi pada Purple Gold. Melihat bahwa teman-teman mereka yang pernah bertempur bersama mereka berada dalam situasi yang mengerikan, semua orang berduka. Jika bukan karena Han Xiao berdiri di tanahnya, mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Para tentara bayaran menatap Han Xiao dengan lebih percaya di mata mereka. Aku memang memberitahu mereka, Han Xiao menghela nafas. Cerleni telah bersedia untuk mengambil taruhan, dan tidak ada yang bisa dilakukan Han Xiao tentang hal itu, dia tidak mungkin mengambil alih kendali pesawat ruang angkasa Purple Gold. Namun, dari sudut pandang murni pro dan kontra, ini akan memberi mereka lebih banyak waktu. Dengan setidaknya beberapa hasil, Darkstar akan sedikit kurang terburu-buru. Di dalam Streamlight, adegan menabrak pesawat ruang angkasa Purple Gold sedang diputar di layar. Sifate menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali hanya satu kapal yang ditangkap. Dia memang orang yang memberi perintah untuk mengirim pesan itu. Itu untuk menyesatkan tentara bayaran dan membuatnya lebih mudah bagi Darkstar untuk menangkap mereka, tetapi itu bukan karena dia ingin membantu Darkstar. Di matanya, tentara bayaran ini pasti tidak akan bisa melarikan diri, dan mereka yang ditangkap hanyalah masalah waktu. Dia hanya mempercepat proses ini. Semakin awal tentara bayaran ditangkap, semakin cepat Darkstar akan pergi.
Pasukan Batu Suci dan Black Raven memegang posisi mereka, dan perjuangan sia-sia tentara bayaran ini membuang-buang waktu mereka, meninggalkan dua peradaban ini tanpa pilihan selain tinggal di sana dan memantau situasi. Ini meningkatkan beban kerja mereka dan membawa risiko. Sifatnya hanya ingin Darkstar pergi sesegera mungkin. Memberikan perintah itu semata-mata untuk keuntungannya sendiri. Selain itu, ini tidak bisa dianggap mengganggu, jadi itu tidak benar-benar dianggap membantu Darkstar. Dia baru saja mengirim pesan, itu bukan masalah besar. Mengenai rencana apa yang dimiliki Darkstar, dia sama sekali tidak peduli. Darkstar tidak punya urusan dengan mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, Godora akan menjadi satu-satunya yang menderita karenanya. Batu Suci tidak memiliki kewajiban untuk membantu Godora menyingkirkan musuh-musuh mereka, dan sifatnya tidak ingin membuat kekacauan. Sayangnya, tidak semua tentara bayaran ditipu. Komandan, targetnya sudah di bawah tanah. Kami tidak dapat melihat gambar langsung. Petik 2. Terus memegang posisi kamu. Sifatnya menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan bisa melihat apa yang terjadi begitu tentara bayaran ini memasuki bawah tanah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Di dalam bawah tanah yang gelap, sinar cahaya melintas. Ini semua adalah pesawat ruang angkasa terbang dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Laser menabrak dinding batu dan menyebabkan runtuhan parsial. Cukup banyak batu yang mendarat di perisai pesawat ruang angkasa Skyring sebelum dihancurkan oleh pesawat ruang angkasa yang melewatinya. Pengejaran di bawah tanah berlangsung selama beberapa jam. Karena ruang terbatas, kapal-kapal tempur berukuran lebih besar tidak bisa masuk. Darkstar hanya bisa menggunakan kapal melayang untuk berburu. Ruang bawah tanah dipenuhi tikungan dan belokan, dan gelap gulita. Gambar buram dari detektor adalah satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan untuk menghindari rintangan. Han Xiao sangat fokus dan tidak menabrak apapun, tetapi kapal-kapal yang melayang di belakangnya secara bertahap membuat semakin banyak kesalahan. Dari waktu ke waktu, kapal-kapal tempur menabrak tembok, pilar, dan hal-hal lainnya. Kontrasnya sangat jelas. Pesawat ruang angkasa yang mengejar secara bertahap kehilangan pandangan dari lampu latar Han Xiao. Pesawat ruang angkasa Blades, di sisi lain, tidak seberuntung itu. Mereka masih dikejar dengan ketat. Keterampilan porter sulit untuk dilihat, dan tentara bayaran Blades hampir ingin berganti kapal. Secara kebetulan, orang-orang cincin langit memiliki pemikiran yang sama. Tidak bisa melihat kapal yang melayang, hanya ada suara. Mereka masih mengejar. Han Xiao melihat ke belakang dan berkata, setelah mengejar selama beberapa jam, kesabaran Darkstar seharusnya mencapai batasnya. Petik 2. Kami mencapai batas. Kami juga. Herlus hampir bersujud, tidak dapat menyelesaikan kalimat penuh tanpa jeda. Dia bisa dianggap dalam keadaan baik karena setidaknya dia bisa bicara. Di sampingnya, tentara bayaran cincin langit terbaring di tanah seperti babi mati. Mata mereka tidak fokus, aliran gelembung putih terbang keluar dari mulut mereka, dan tangan dan kaki mereka gemetar. Es yang digunakan untuk memperbaiki kaki mereka sudah hancur. Tepat saat Han Xiao hendak mengatakan sesuatu, ruang bawah tanah mulai bergetar hebat. Ledakan. Suara ledakan datang dari segala arah. Ini, pemboman, kata Goa. Kemungkinan besar, Darkstar telah mulai membombardir permukaan, berharap untuk memicu reaksi berantai dan menyebabkan ruang bawah tanah runtuh, memaksa kita kembali ke permukaan. Seperti mengusir tikus keluar dari gua mereka. Lalu, mereka akan mengelilingi kita di permukaan, dan kita tidak punya tempat untuk lari, kata Han Xiao dengan tenang. Dia mengharapkan ini terjadi, sehingga dia bisa tetap tenang ketika itu terjadi. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Goa tidak mau menyerah. Kami sudah macet selama berjam-jam dengan pesawat ruang angkasa. Sudah batasnya. Petik 2. Han Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, kita harus meninggalkan kapal. Orang-orang terkejut. Pesawat ruang angkasa adalah satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan. Jika mereka meninggalkan pesawat ruang angkasa, itu berarti mereka telah kehilangan mobilitas, dan mereka benar-benar akan menjadi ikan dalam tong. Orang-orang segera tidak setuju. Bagaimana mereka bisa melarikan diri tanpa pesawat ruang angkasa? Tidak pernah mungkin untuk menembus pasukan Darkstar di pesawat ruang angkasa, Han Xiao menjelaskan. Kesempatan untuk melarikan diri selalu mendekati nol. Kami hanya punya satu pilihan sejak awal, mengulur waktu dan menunggu cadangan. Meninggalkan kapal dan kehilangan kemampuan jelas tidak menguntungkan, tetapi juga akan menurunkan efisiensi Darkstar. Tanpa pesawat ruang angkasa, kita akan menjadi ikan dalam tong ke Darkstar, dan kewaspadaan mereka akan semakin berkurang. Setelah kami menyebar di bawah tanah, Darkstar akan berhenti membombardir permukaan. Karena tanpa perlindungan dari pesawat ruang angkasa, kita akan dikubur hidup-hidup jika ruang bawah tanah runtuh. Yang mereka inginkan adalah, yang mereka inginkan adalah menangkap kita hidup-hidup. Oleh karena itu, mereka kemungkinan besar akan menggunakan kapal yang melayang dan mengirim pasukan untuk mencari dengan lambat. Petik 2. Ini adalah rencana yang berisiko, dan tentara bayaran bertukar pandang gugup. Meskipun rencana itu masuk akal, risiko meninggalkan pesawat ruang angkasa membuat mereka ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar yakin tentang ini?
Goa tidak bisa membantu tetapi menyuarakan keraguannya. Bagaimana menurutmu? Han Xiao menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa 100% percaya diri dalam situasi seperti ini? Jika ya, itu tidak akan disebut rencana berisiko. Tetap di pesawat ruang angkasa tampak aman, tetapi peluang mereka akan hampir diabaikan. Meninggalkan pesawat ruang angkasa tampak putus asa, tetapi itu bisa memeras lebih banyak waktu dan menunda mereka lebih lama. Pemboman berlanjut, dan waktu tidak menunggu siapapun. Goa dan Porter sedikit berdiskusi, lalu akhirnya mengepalkan gigi mereka dan setuju untuk melaksanakan rencana untuk meninggalkan pesawat ruang angkasa. Jadi, Goa bertanya, apa rencananya? Rencananya adalah, Han Xiao menjelaskan dengan rinci. Ledakan. Di langit, puluhan armada pengeboman Darkstar berada dalam formasi yang rapi, menjatuhkan bom ke permukaan. Awan jamur naik satu demi satu. Angin panas dari ledakan menimbulkan debu dan pasir di seluruh langit, menciptakan kawah yang tak terhitung diisi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Di ruang perintah induk Darkstar, Sarota menatap gambar permukaan, dan jari-jarinya mengetuk meja terus-menerus. Ketidaksabarannya terlihat jelas melalui gerakan-gerakan kecil ini. Karena pesawat ruang angkasa lolos di bawah tanah, beberapa jam telah berlalu, dan mereka masih belum membuat kemajuan. Kesabarannya telah habis, jadi dia memutuskan untuk mengirim kapal pemboman untuk menghancurkan permukaan planet, menyebabkan ruang bawah tanah runtuh dan memaksa target untuk keluar dari bawah tanah yang sempit dan kembali ke permukaan terbuka. Dia juga mengirim banyak kapal pencegat sedang untuk membentuk pengepungan. Begitu pesawat ruang angkasa tentara bayaran muncul di permukaan, tidak akan ada lagi yang mengejar dan berlari, mereka akan dapat menangkap pesawat ruang angkasa segera. Komandan, interogasi selesai. Tentara bayaran yang ditangkap ini belum pernah melihat bed pesan rahasia sebelumnya. Kami mencari pakaian mereka dan di dalam tubuh mereka juga, dan mereka tidak memilikinya, kata seorang petugas. Para tawanan ini adalah Cerleni dan yang lainnya. Setidaknya jaraknya lebih kecil. Sarota mengangguk. Karena itu, dua kapal terakhir adalah yang paling mencurigakan. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa Skyring muncul pada gambar dari armada kapal yang melayang. Kapal-kapal yang melayang hampir kehilangan mereka, tetapi sekarang, mereka mengejar. Kecepatan pesawat ruang angkasa Skyring menjadi jauh lebih lambat, dan bahkan menabrak dinding dari waktu ke waktu. Bang! Laser menghantam perisai pesawat ruang angkasa. Seolah-olah pesawat ruang angkasa Skyring telah mengubah pilotnya. Tidak ada lagi dot gas yang menyilaukan, dan itu terlihat sangat canggung. Hampir semua serangan mendarat tepat sasaran. Perisai itu hancur dalam waktu singkat. Ledakan. Laser menembakkan ujung pesawat ruang angkasa, melepaskan jejak api dan asap. Akselerator pesawat ruang angkasa Skyring pecah dan kehilangan kekuatannya. Itu meluncur ke depan dan menghancurkan sekitar selusin pilar batu sebelum menabrak dinding batu, mengaduk asap tebal. Kapal-kapal yang melayang mengelilingi pesawat ruang angkasa, tetapi pesawat ruang angkasa cincin langit diam. Beberapa unit prajurit Darkstar melompat keluar dari kapal-kapal yang melayang-layang dan membuka gerbang dengan senjata, hanya untuk melihat bahwa hanya ada kegelapan di dalam pesawat ruang angkasa. Prajurit Darkstar bergegas masuk, tetapi tidak ada seorang pun di dalam. Seorang pejuang menuju ke kursi pilot dan memeriksa sistem, lalu dengan cepat melaporkan situasinya kepada atasan mereka. Melaporkan, tidak ada seorang pun di pesawat ruang angkasa. Itu adalah autopilot sistem pesawat ruang angkasa. Petik 2. Sarota membanting tangannya dengan keras di atas meja, dan dengan amarah di matanya, dia berkata, mereka telah meninggalkan kapal. Di sisi lain, pesawat ruang angkasa Blades melakukan hal yang sama dan melompat keluar dari pesawat ruang angkasa dalam kumpulan yang berbeda. Karena mereka tidak luput dari pandangan musuh seperti Han Xiao, gambar mereka yang melompat keluar langsung terlihat oleh kapal yang mengejar. Namun, tentara bayaran tidak peduli tentang itu. Mereka mendarat dan menyebar sendiri. Abaikan kapal, sepertinya akan macet untuk waktu yang lebih lama. Cek, mereka masih memiliki harapan untuk bala bantuan. Sarota mencibir, mereka punya nyali untuk bertaruh seperti ini. Kemudian, dia dengan keras memerintahkan, hentikan pemboman. Melayang-layang kapal, berpencar dan mencari tanda-tanda vital. Kirim pasukan darat untuk terus mengejar. Petik 2. Sarota melihat ke samping dan berkata, Ember, kamu akan memimpin pasukan darat. Ember mengangguk dan meninggalkan ruang komando. Ratusan kabin airdrop berbentuk telur dikeluarkan dari kapal induk, jatuh ke tanah. Di dalamnya ada semua Super Darkstar, termasuk Ember. Sarota dapat melihat melalui rencana Han Xiao, tetapi dia masih melakukan apa yang diharapkan Han Xiao karena target Darkstar adalah untuk menangkap semua orang hidup-hidup. Dari cara dia melihatnya, inilah yang dipertaruhkan oleh tentara bayaran, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Target tidak memiliki pesawat ruang angkasa lagi, jadi Sarota tidak khawatir. Jika mereka adalah pemburu yang mengejar mangsa sebelumnya, sekarang mereka hanya menangkap mereka dalam sebuah cincin, tidak perlu khawatir ada orang yang melarikan diri. Kali ini, di sudut bawah tanah yang sulit ditemukan, bola logam perak putih diparkir dengan tenang. Di dalam bola logam ada kokpit canggih, tempat Han Xiao dan beberapa lainnya berada.
Ini adalah alat pengangkut yang sedang dibangun oleh Han Xiao, Portable Spare Fortress. Di luar, itu hanya bola logam, tetapi struktur di dalamnya rumit. Itu bisa melakukan perjalanan di laut dan darat serta udara. Bola itu terdiri dari banyak lapisan. Lapisan perak paling luar adalah baju besi dan perangkat mobilitas untuk bergerak di darat, karena bola itu cocok untuk gerakan bergulir dan mampu mengubah arah dan kecepatan dengan mudah. Ketika digulung, hanya lapisan luar yang akan bergerak. Kabin pilot bagian dalam memiliki struktur tersendiri dan terpisah dari lapisan luar, sehingga tidak akan berputar juga. Gambar real-time dari luar diputar pada kurva besar di dalam kabin pilot. Saat melakukan perjalanan melalui medan yang kompleks, 4 pedipalpal mekanis dapat diperluas keluar dari tubuhnya untuk tujuan perayapan. Selain itu, bola juga dilengkapi dengan pendorong, keseimbangan sayap, dan turbin. Itu bisa terbang di ketinggian yang relatif rendah dan bergerak di lautan. Itu adalah alat transportasi multifungsi. Dalam kehidupan sebelumnya, para pemain menyebut ini bola mobil. Han Xiao telah membangunnya saat dia berada di Pulau Naga Terapung. Dia telah meletakkannya di pesawat ruang angkasa, dan sekarang setelah mereka meninggalkan pesawat ruang angkasa, sudah waktunya untuk menggunakannya. Rencananya adalah untuk menyebar, sehingga yang ada di Karbol saat ini hanya Herlus, Arosia, 3 bersaudara Volga, Frenzy Sword, dan Maple Moon. Pemboman telah berhenti. Han Xiao sedang duduk di kursi pengendali, matanya berbinar. Medan bawah tanah tidak bergetar lagi, yang berarti bahwa Darkstar telah menghentikan pengeboman seperti yang diharapkan, yang membuatnya merasa lega. Mulai sekarang, Darkstar akan mengirimkan pasukan darat untuk melakukan pencarian dan memulai permainan kucing dan tikus. Semua tentara bayaran tersebar, jadi pasti ada beberapa orang yang akan tertangkap. Semoga kita bisa mengulur lebih lama. Bola mobil berguling ke belakang dan menghilang di terowongan bawah tanah yang gelap dan bengkok. Darkness adalah sampul tentara bayaran, yang membuat pencarian lebih sulit. Ada 2 hingga 300 orang di 2 pesawat ruang angkasa. Sekarang mereka semua telah menyebar, jumlah target yang harus ditangkap oleh Darkstar berubah dari 2 menjadi ratusan. Kapal-kapal yang melayang berpisah juga, perlahan mencari setiap sudut dengan lampu sorot biru berbentuk kerucut mereka. Tidak lama kemudian, pasukan darat yang dipimpin oleh Ember tiba di bawah tanah dan memulai pencarian menyeluruh mereka. Suara langkah kaki bergema di ruang bawah tanah. Situasi berubah dari pencarian pesawat ruang angkasa menjadi pencarian yang memakan waktu. Tampaknya tidak terlalu panas, tetapi kegelisahan di hati tentara bayaran terus tumbuh karena mereka selalu waspada karena tidak tahu kapan mereka akan bertemu musuh dalam kegelapan tanpa akhir. Pada awalnya, Darkstar menangkap beberapa tentara bayaran dengan sangat cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, tentara bayaran menjadi lebih tersebar, dan efisiensi penangkapan mereka menurun dengan cepat. Seringkali, Darkstar harus memakan waktu sangat lama hanya untuk menemukan 1 atau 2 tentara bayaran. Para tentara bayaran memiliki segala macam kemampuan, dan beberapa sangat pandai bersembunyi. Waktu berlalu. Di Streamlight, sifatnya agak terganggu. Darkstar telah tinggal selama 1 hari sekarang, dan mereka belum pergi. Dia telah mengirim beberapa peringatan, tetapi Darkstar mengatakan kepadanya bahwa karena tentara bayaran telah meninggalkan pesawat ruang angkasa mereka, tidak akan terlalu lama untuk menangkap semua orang. Sifatnya tidak punya pilihan selain terus menunggu meskipun dia tidak sabar. Om. Alarm tiba-tiba berbunyi. Radar menunjukkan bahwa, tidak jauh dari sana, armada baru melompat ke arah ini, dan jumlahnya bertambah dengan cepat. Kekuatan siapa ini? Wajah sifatnya berubah. Melalui jendela kapal, dia melihat bahwa di ruang di belakang induk Darkstar, aliran cahaya melintas dan berhenti, menunjukkan identitas mereka yang sebenarnya. Itu adalah armada yang sangat besar dengan gaya campuran seperti itu terdiri dari kapal perang dari berbagai ras. Itu tampak seperti pasukan beraneka ragam, tetapi ketika mereka melihat simbol-simbol di kapal perang ini, wajah Komandan Batu Suci dan Black Raven segera berubah menjadi kuburan. Ini adalah armada yang sementara dikumpulkan oleh Skyring, Blades, dan Purple Gold. Selain 3 kelompok tentara bayaran besar, ada juga puluhan mitra kelompok tentara bayaran. Ratusan dari semua jenis kapal perang menghadapi induk Darkstar. Apakah pasukan besar ini benar-benar harus membuat adegan yang begitu besar? Sifatnya terkejut. Jika tentara bayaran dan Darkstar ini tidak bisa mencapai kesepakatan, mereka pasti akan mulai bertarung. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi Batu Suci dan Black Raven untuk tidak terpengaruh. Ekspresi sifatnya menjadi mengerikan. Jika tentara bayaran ini ditangkap sebelumnya, situasi sulit seperti itu tidak akan pernah terjadi. Kapal induk Darkstar berbalik perlahan. Ratusan fregat terbang keluar dan membentuk formasi tempur di sekitar induk, menghadapi armada aliansi tentara bayaran. Armada aliansi mengirim pesan, menuntut Darkstar untuk berhenti menangkap tentara bayaran segera, atau mereka akan menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. 3 tentara besar sangat tangguh dalam sikap mereka. Karena mereka tidak memiliki wilayah untuk dilindungi seperti peradaban, mereka tidak takut balas dendam. Jika kamu mengacaukan orang-orang kami akan mengacaukan kamu, tidak peduli siapa.
Sarota sedikit tergerak. Dia berpikir bahwa tentara bayaran sangat terpecah, dan dia tidak pernah berpikir bahwa menangkap sekelompok kecil tentara bayaran akan menarik seluruh armada tentara bayaran. Sarota harus mengakui bahwa dia meremehkan industri tentara bayaran. Armada aliansi memberi mereka hanya 10 menit, menuntut Darkstar menarik semua pasukan mereka segera, atau mereka akan mulai menyerang. Pola pikir Sarota yang santai tidak ditemukan, dan wajahnya muram. Tentu saja, dia tidak takut dengan armada aliansi karena kapal induk Darkstar adalah pangkalan stasiun ruang angkasa yang bergerak dan dilengkapi dengan sangat baik. Namun, jika konflik langsung pecah, kerusakan akan melebihi perkiraan operasi ini. Darkstar tidak terseret oleh kehormatan atau nama, jadi bahkan jika mereka mundur dan dianggap takut pada tentara bayaran, itu tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali. Apa yang dipertimbangkan Sarota saat ini adalah pertanyaan lain, apakah layak melawan armada secara langsung untuk bed pesan rahasia? Atau bisakah mereka melepaskan kesempatan ini dan menyerang lagi di masa depan? Apakah akan ada peluang sebaik ini? Setelah beberapa perenungan, Sarota sampai pada kesimpulan bahwa tidak akan pernah ada kesempatan yang baik lagi. Membiarkan tentara bayaran ini kembali ke organisasi mereka akan berarti bahwa jangkauan pencarian mereka akan diperluas. Jika tentara bayaran ini berpisah, akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Dan ini hanya masalah kecil. Membiarkan orang-orang ini kembali ke organisasi mereka mungkin akan menyebabkan kecelakaan seperti manik-manik diberikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Darkstar atau manik-manik yang hilang di bebatuan terkutuk karena orang yang sekarat selama misi. Ada terlalu banyak kemungkinan, tapi sekarang, semua tentara bayaran yang mungkin berhubungan dengan manik ada di sana. Tentu saja, tidak akan ada kesempatan yang lebih baik daripada ini. Kali ini, sifatnya memberikan pengumuman serius kepada armada aliansi dan induk Darkstar. Atas nama pasukan penjaga perbatasan Batu Suci, aku memperingatkanmu, jika kamu memulai pertempuran di sini, kita akan melihatnya sebagai sebuah provokasi. Kami akan sangat mungkin melihat kamu sebagai musuh dan mengganggu konflik. Petik 2. Pengumuman itu jelas sangat efektif segera setelah dikirim. Armada aliansi menembaki kapal induk Darkstar langsung tanpa mengatakan apa-apa. Lampu warna-warni meledak di ruang gelap. Formasi kapal perang melakukan semua jenis taktik, dan laser saling menembak tanpa henti. Armada tentara bayaran dan armada Darkstar mulai bertempur. Wajah sifatnya menjadi hitam, dan dia sangat marah. Mereka benar-benar mengabaikan apa yang dia katakan. Komandan, apa yang kita lakukan sekarang? Sisi mana yang kami bantu? Petik 2. Bantu pantatmu, kami menonton. Sifatnya menggertakkan giginya. Satu sisi adalah organisasi teroris yang kacau, jahat, dan sangat dendam, yang lain adalah tentara bayaran yang kacau, netral, dan tanpa hukum. Membantu kedua belah pihak adalah pemborosan kekuatan militer. Selanjutnya, dia tidak berani menggerakkan armadanya. Jika mereka bergerak, siapa yang tahu bagaimana Black Raven akan bereaksi? Mereka mungkin juga menonton tentara bayaran dan Darkstar saling menggigit. Dan tentang peringatan tadi, biarkan saja diabaikan. Di luar medan perang yang kacau, Holystone dan Black Raven tidak ikut campur. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa sama sekali. Armada mereka menyebar ke samping dan membentuk garis untuk mengelilingi medan perang, mencegahnya berkembang lebih jauh. Mengizinkan mereka untuk bertarung di luar perbatasan mereka sudah menjadi garis bawah mereka. Jika Darkstar atau tentara bayaran melewatinya, armada kedua peradaban besar akan menembak tanpa ragu-ragu. Pertempuran dimulai dalam sekejap. Dalam hal kekuatan mentah, kapal induk Darkstar lebih kuat dari armada yang dikumpulkan sementara ini. Armada aliansi juga tidak berencana untuk bertempur langsung, jadi mereka mengirim pesawat ruang angkasa kecil yang ingin berkeliling medan perang dan terbang ke planet ini untuk menjemput Han Xiao dan tentara bayaran lainnya. Namun, Sarota memperhatikan hal ini dan memerintahkan armada untuk mencegat mereka. Dengan demikian, mereka menemui jalan buntu. Tentara bayaran di planet ini adalah kunci untuk menentukan hasil pertempuran. Apakah mereka diselamatkan atau ditangkap? Segera setelah keduanya terjadi, pertempuran akan segera berakhir. Di mata Sarota, rencana Han Xiao untuk meninggalkan kapal pada awalnya menggali kuburan mereka sendiri dan perjuangan yang tidak berarti. Namun, situasinya telah berubah, dan kemacetan yang tidak berarti telah menjadi kuncinya. Meninggalkan kapal telah memberi mereka lebih banyak waktu, dan setiap detik yang mereka dapatkan dengan itu, Darkstar menderita lebih banyak kerusakan. Laporan kerusakan pertempuran datang satu demi satu, dan kedinginan di mata Sarota menjadi semakin dalam. Awalnya, itu adalah misi sederhana yang dapat diselesaikan dengan mudah, tetapi sekarang, itu telah menjadi sangat merepotkan dan sulit. Performa pesawat ruang angkasa Skyring itu adalah awal dari semua perubahan. Jika bukan karena pilot yang bisa menunda begitu lama, dia akan menangkap mereka dan pergi lama. Mereka tidak akan pernah bertemu armada aliansi tentara bayaran. Sarota sangat menyesal karena melewatkan kesempatan itu. Armada saling menembak, dan reaksi energi dari serangan itu sama mencoloknya dengan bintang tetap seperti yang terlihat dari detektor. Dari jauh, cahaya ledakan itu seterang bintang-bintang. Pesawat ruang angkasa yang lewat memperhatikan ketidaknormalan di sana bahkan dari jauh.
Pertempuran menarik banyak pesawat ruang angkasa sebagai penonton, dan adegan itu dengan cepat direkam. Pada generasi galaktik, peningkatan level komunikasi juga membuat berita lebih real-time. Jaraknya tidak masalah. Tidak lama kemudian, pertempuran antara Darkstar dan tentara bayaran menyebar di berbagai klaster star. Setelah menonton lebih dari setengah hari, Sifate menerima permintaan komunikasi yang tidak terduga. Berdengung. Wajah Godoran murni muncul di layar dan berkata dengan wajah serius, "Aku Wakil Menteri Luar Negeri Peradaban Godoran, perwakilan penuh berkuasa Peradaban Godoran. Aku berharap Peradaban Batu Suci dapat mengganggu pertempuran segera dan menyerang Darkstar." Petik 2. Wajah Sifate berubah formal dan berkata, "Ini urusan lokal kami. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur." Petik 2. Darkstar adalah kekuatan jahat yang telah menumpahkan darah tak bersalah di banyak tempat. Mereka adalah musuh bersama peradaban. Menyaksikan mereka melakukan kejahatan mereka adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Godoran terdengar sangat dibenarkan. "Maaf, aku hanya mendengarkan perintah Marsal." Sifate memegangi tanah dengan kuat. "Aku hanya akan mengganggu pertempuran jika Marsal memberiku perintah langsung. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat mengirim permintaan ke Departemen Luar Negeri." Petik 2. Sebenarnya, sebagai Komandan Formation Tree, Sifate dapat mengurus masalah skala ini sendiri, tetapi dia masih memilih untuk menggunakan nama Marsal. Itu jelas alasan. Dia tahu betul apa yang dipikirkan Godora. Darkstar adalah musuh bebuyutan Godora, dan mereka telah membuat penampilan yang langka, jadi Godora ingin Batu Suci membantu mereka melawan Darkstar. Namun, Batu Suci dan Godora bukanlah sekutu strategis, sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk membantu. Selain itu adalah masalah politik yang sensitif. Sebagai salah satu komandan pasukan penjaga perbatasan, Sifate jelas tidak akan mengikuti permintaan peradaban lain. Para Godoran tidak punya pilihan selain untuk menghubungi atasan peradaban Batu Suci. Namun, bangsawan yang memerintah peradaban seperti Batu Suci paling baik dalam mendorong tanggung jawab. Mereka teguh dengan alasan tidak memberikan perintah. Bahkan ketika Godoran menyatakan bahwa jika mereka membiarkan Darkstar pergi, mereka secara terbuka akan mengutuk Batu Suci selama Dewan Diplomatik Cincin Bintang hancur, Batu Suci masih berdetak tentang semak-semak. Posisi mereka sangat jelas, mereka tidak ingin mengacaukan Darkstar. Peradaban Godoran hanyalah salah satu kekuatan yang memiliki perhatian mereka pada masalah ini. Ketika Darkstar jarang muncul, semakin banyak pasukan dan organisasi mengawasi mereka, mengawasi pusat badai dari jauh. Suara mendesing. Di bawah tanah yang gelap, Thermoelectrical Incisor Gloves mengiris dada prajurit Darkstar seperti mengiris sepotong tahu, dengan mudah mengambil nyawa orang itu. Han Xiao menarik tangannya, dan prajurit Darkstar jatuh. Di tanah adalah mayat-mayat dari tim pencarian Darkstar. "Ayo pergi dengan cepat. Bala bantuan mereka akan segera tiba." Herlus menurunkan suaranya. Bola mobil diparkir di samping. Han Xiao melompat kembali, mengendalikan bola mobil, dan berguling pergi. Dia membuka antarmuka, dan informasi misi sudah berubah. Garis bawah. Peringkat misi Escape C. Garis bawah. Berlangsung selama 2 hari akan memberikan peringkat D. Setiap 12 jam dan seterusnya, peringkat akan naik 1 tingkat. Mereka sudah bertahan 2,5 hari. Misi sudah selesai. Pada saat ini, lebih dari setengah tentara bayaran telah ditangkap, dan sangat sedikit yang masih berjalan. Ini berarti bahwa armada aliansi tentara bayaran dan Darkstar telah saling menembak selama lebih dari 1 hari. Jika Holystone atau Black Raven mengganggu, Darkstar akan mundur, dan tentara bayaran akan diselamatkan. Namun, kedua peradaban hanya menonton, tidak membantu kedua belah pihak, yang menyebabkan kebuntuan. Armada aliansi tidak dapat mengambil tentara bayaran. Menempatkan harapan kita pada tentara bayaran ini bukan ide yang bagus memang, Han Xiao menggelengkan kepalanya. Untungnya, dia sudah menghubungi Ames dan meminta bantuan sebagai lapisan asuransi lain. Masalahnya, dia juga tidak terlalu bisa diandalkan, jadi dia tidak tahu kapan dia akan bebas untuk datang. Jika para pemain tertangkap, misi mereka akan gagal. Beberapa dari mereka sangat nakal dan ingin offline agar tidak ketahuan, tetapi ketika mereka online lagi, mereka menyadari bahwa misi tersebut telah gagal dengan segera. Namun, jika para pemain ditangkap oleh Darkstar, itu akan menambah cukup banyak masalah. Han Xiao memberikan misi baru melalui antarmuka faksi. Selama mereka tidak ditangkap, mereka akan menerima hadiah bonus. Dengan cara ini, bahkan jika mereka offline dan gagal escape, mereka masih bisa offline jika mereka hampir tertangkap, dan setidaknya mereka masih akan mendapat hadiah. Untungnya, belum ada pemain yang tertangkap. Ini telah membuat tim pencarian Darkstar sangat frustrasi, karena mangsa menghilang tanpa jejak sama seperti mereka hampir ditangkap. Tim pencarian Darkstar bingung dan sangat bingung. Ledakan. Pada saat ini, terowongan di depan tiba-tiba runtuh. Bola mobil tiba-tiba berhenti. Sekelompok pengejar baru berjalan keluar dari lubang dari dinding, dan pemimpinnya adalah Ember. "Menemukan kamu. Aku tidak akan ceroboh seperti terakhir kali." Petik 2. Ember tanpa ekspresi. Dia meningkatkan kekuatan espernya secara maksimal, dan niat bertarungnya melonjak.
Matanya tertuju pada Han Xiao untuk waktu yang sangat lama, dan sekarang, dia akhirnya menyusul. Wajah Han Xiao berubah sedikit. Dia lagi, ini tidak baik. Mekanik hebat Han sendiri tidak takut pada ember, mereka tidak akan bisa saling bunuh jika mereka memulai perkelahian. Namun, kekuatan ember terlalu merusak teman-temannya di sekitarnya. Herlus sudah dianggap cukup kuat, tetapi jika dia menghadapi ember, dia akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Kekuatan Esther itu terlalu kuat, dan bahkan bisa disebut Walking Human Dasnaker. Orang itu sangat berbahaya, mundur. Han Xiao tidak punya keinginan untuk tinggal. Dia menarik joystick, dan bola mobil menabrak dinding di samping saat mereka mundur. Terakhir kali mereka bertemu, Ember merasakan kekalahan dari Han Xiao. Dia telah bertemu cukup banyak mekanika, tetapi Black Star adalah mekanik pertama yang bisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyeret pertempuran tanpa menggunakan mesin. Ditambah lagi, Han Xiao seperti musuh yang ditakdirkan berkuasa. Ember telah berpikir tentang bagaimana berurusan dengan Han Xiao, dan dia telah membuat beberapa rencana. Karena itu, dia sudah menunggu untuk bertemu Han Xiao lagi. Sekarang mereka akhirnya mencegat Han Xiao. Melihat bola mobil membelok untuk melarikan diri, Ember segera mengaktifkan kekuatannya. Bersenandung. Dinding di segala arah mulai bergerak seolah-olah mereka hidup. Sejumlah besar partikel hitam dan abu-abu menyembur keluar seperti awan hitam, berkelok-kelok di sekitar bola mobil, berubah menjadi segala macam bentuk seperti tombak dan bilah, menciptakan kilau pada baju besi bergerak dari bola mobil. Ruang bawah tanah sempit dan memutar. Bola mobil menabrak dinding seperti tikus tanah menggali terowongan. Ember dan yang lainnya mengejar di belakang. Bola mobil sangat cepat, jadi meskipun super kelas B tidak lambat, jarak di antara mereka masih semakin lama. Panggil tim pencarian dan ikuti posisiku. Ada target penting di sini mengendarai semacam alat transportasi berbentuk bola. Ini sangat cepat, tetapi aku akan memperlambatnya semampu aku. Petik 2. Meskipun Ember benar-benar ingin bertarung dengan Han Xiao, pelatihan yang dia lalui membuatnya selalu mengutamakan misi. Armada kapal yang melayang di dekatnya menerima pesan dan datang dari segala arah. Kisaran kekuatan Ember terbatas. Bola mobil akan meninggalkan pandangannya. Energi Ember berubah menjadi bahan bakar untuk kekuatannya. Tanah di depan bola mobil menggembung dan berubah menjadi batu, membentuk rintangan. Bang bang bang. Bola mobil menghancurkan segalanya dengan caranya, menembus pilar berbentuk taring satu demi satu. Armornya yang tebal dan berat tidak rusak, tetapi kecepatannya tak terhindarkan menurun. Permukaan melengkung di dalam bola semuanya terbuat dari layar, menampilkan gambar di luar. Han Xiao bisa melihat ke segala arah dari duduk di kursi pengemudi, jadi dia dengan cepat menekan panel kontrol dan mengaktifkan fungsi bolkar lainnya. Dengan suara bagian mekanik bergerak, bagian depan, belakang, kiri, dan kanan baju besi tiba-tiba terbuka. Pedipalpe mekanik meluncur keluar dari setiap lubang dan menekan ke tanah, bola mobil melompat seperti kutu dan melompati rintangan berbahaya. Kemudian, 4 pendorong anti-gravitasi muncul di bagian bawah bola mobil, mendorong bola mobil maju hampir 100 meter sebelum mendarat di tanah. Proses ini diulangi berulang-ulang, bola mobil tidak terpengaruh oleh medan sama sekali. Ember semakin jauh. Tes, tim pencarian pasti akan mengelilingi kita. Kita harus memikirkan cara untuk menyingkirkan musuh. Untungnya, ada celah antara bumi di dekat sini. Kita dapat. Saat dia berkata, Han Xiao tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berbalik dan memandang semua orang. Semua wajah mereka dipenuhi dengan pembuluh darah seperti mereka berjuang dengan seluruh hidup mereka, dan mereka tidak dapat bergerak. Berhenti, atau mereka mati. Di kejauhan, Ember mengulurkan tangannya dengan wajah dingin. Han Xiao adalah satu-satunya yang dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi dalam kasus orang lain di dalam bola mobil, dia bisa menggunakan kekuatannya pada mereka melalui baju besi. Han Xiao sedikit mengernyit. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Kedua pemain itu tidak menjadi perhatian. Bahkan jika mereka mati 100 kali, dia bahkan tidak akan berkedip. Tetapi Herlus, Arosia, dan yang lainnya berbeda, mereka adalah kelemahannya saat menghadapi Ember. Han Xiao pasti tidak akan berhenti, dan dia tidak akan ragu tentang masalah ini. Dia hanya khawatir tentang dua karakter ini sehingga dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk merekrut. Jangan pedulikan kami, dia tidak akan membunuh siapapun. Kami tidak bisa menjadi alasan untuk menyebabkan seluruh tim kami hancur. Petik 2. Energi di tubuh Herlus berkedip-kedip. Dia menolak kekuatan esper dari Ember, dan bahkan dengan sekuat tenaga, dia hanya bisa berbicara sambil gagap. Wajahnya ganas, dan setiap kata terdengar seperti dia menghabiskan seluruh energinya. Melalui waktu yang mereka habiskan bersama, Herlus telah mendapatkan pengetahuan tentang Han Xiao. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa Han Xiao tidak akan ragu mengenai hal seperti ini dan akan dapat membuat pilihan meskipun ada ancaman dari musuh, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia hanya berbicara sehingga Han Xiao tidak akan memiliki beban psikologis. Tunggu, ada celah di depan. Kita bisa menyingkirkan musuh begitu kita terbang ke bawah. Han Xiao mengangguk dan meningkatkan kecepatan bola mobil. Dia tidak membuang kata-kata. Melihat bahwa bola mobil akan meninggalkan jangkauan kekuatannya, mata Ember menjadi lebih dingin, dan dia mengepalkan tinjunya.
Para petinggi tidak mengizinkan pembunuhan, tetapi selama target masih hidup, tidak masalah seberapa parah mereka terluka. Ark. Herlus menarik napas dalam-dalam dengan jeritan yang tersangkut di tenggorokannya. Tangan kirinya berubah bentuk secara nyata, kemudian perlahan berubah menjadi debu dan terciprat ke lantai. Tidak ada darah dan bau logam. Dekomposisi menyebar dari tangannya ke bahunya. Ember, kilatan amarah muncul di mata Han Xiao, tetapi dia tidak punya waktu untuk melihat cedera Herlus. Yang paling penting pada saat itu adalah keluar dari jangkauan daya ember, dan hanya dengan itu kerusakan tidak akan terus tumbuh. Kabut pasir terbang keluar dari tubuh Arosia, dan dia juga terurai. Dia menatap tubuhnya ketika kebingungan melintas di matanya. Sebagian besar bentuk kehidupan normal ingin tahu tentang apa yang terjadi setelah kematian, tetapi mereka hanya akan memiliki satu kehidupan, dan ketika mereka menemukan jawaban untuk pertanyaan itu juga berarti bahwa mereka telah meninggalkan dunia yang hidup. Arosia, di sisi lain, memiliki banyak kesempatan untuk mencobanya, jadi kematian tidak diketahui atau misterius baginya. Dia bisa melihat, akhirnya sendiri, kehidupan baru. Dia telah melalui itu berkali-kali, dan dia tahu bahwa dia tidak akan mati. Namun, kehidupan baru berarti ingatannya akan diatur ulang lagi. Dia tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi setelah kematian, dan dia tidak dapat mengingat apapun tentang apa yang terjadi sebelum dia meninggal. Dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Han Xiao. Jika dia tidak memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalunya, bahkan jika dia menerima kehidupan baru, apakah dia akan tetap menjadi dirinya sekarang? Apakah itu hanya bentuk kematian lainnya? Jadi, aku bisa mati setelah semua, gumam Arosia. Tiba-tiba, rasa takut muncul di hatinya. Ketika pikiran ini muncul, perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Bersenandung. Perasaan tubuhnya dikendalikan tiba-tiba menghilang. Arosia menyadari bahwa dia bisa bergerak sekarang. Dunia di matanya berbeda, tampak lebih cerah, dan banyak titik cahaya yang berenang di udara seperti ikan. Indranya menjadi sangat berbeda dari beberapa saat sebelumnya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia melayang, dan dia melihat ekspresi kaget pada orang-orang di sampingnya. Apa yang terjadi padaku? Arosia menatap tubuhnya. Itu bukan tubuh fisik lagi tapi tubuh bercahaya setengah transparan dengan cahaya redup dari emas kebiruan. Partikel cahaya melayang di sekitarnya. Perasaannya bukan lagi tubuh dan kepalanya, sepertinya dia tidak lagi dibatasi oleh bentuk fisik. Dengan pikiran, dia tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya berbentuk bola. Ini, Maple Moon terkejut. Kehidupan energi. Han Xiao melirik. Dia juga kaget. Karakteristik yang Arosia tunjukkan sekarang adalah karakteristik bentuk kehidupan energi. Struktur fisiknya berubah, jadi tentu saja, dia tidak lagi dikendalikan oleh ember. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasan terjadinya hal ini, tetapi sebuah pemikiran muncul di benaknya. Cobalah untuk menyentuh inti energi. Arosia melakukan apa yang dikatakan Han Xiao. Sebuah tentakel tipis keluar dari bola cahaya, melewati dinding kokpit, dan bersentuhan dengan inti energi. Partikel-partikel cahaya di tubuhnya terbang ke inti melalui tentakel. Berdengung. Dengan suara arus listrik, percikan api muncul di mesin, dan output bola mobil meningkat pesat dan langsung beralih ke mode kelebihan beban. Kecepatan bola mobil meningkat secara instan, melompat tepat ke celah di depan dan akhirnya keluar dari jangkauan daya ember. Kemajuan dekomposisi Herlus berhenti di bahu kirinya. Dia dipenuhi keringat, berpegangan pada bahu kirinya yang berlubang, dan wajahnya dipenuhi dengan penderitaan. Selain dia, saudara-saudara Volga juga menderita kerusakan. Namun, target utama ember adalah Herlus, yang memiliki resistensi paling kuat, sehingga mereka masih dalam kondisi yang relatif baik, tidak ada dari mereka yang cacat. Ember dan yang lainnya berhenti di tepi celah dan menyaksikan bola mobil memperluas sayap keseimbangannya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Ember gagal 2 kali pada target yang sama. Dia berteriak pada komunikator, apakah tim pencarian sudah di sini? Target telah menghilang, lacak segera. Petik 2. Namun, jawabannya sangat tak terduga. 1 menit yang lalu, kapal induk mengirimkan pesanan baru. Berikan misi ini. Semuanya, kembali ke induk dan segera mundur. Sisi lain dari komunikator terdengar sangat cemas. Murid ember mengerut tak percaya. Bagaimana itu bisa menjadi perintah untuk mundur? Bet pesan rahasia sangat penting bagi Darkstar. Sekarang mereka tidak jauh dari berhasil, kecuali ada kecelakaan, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah di tengah jalan. Dan kecelakaan ini jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh induknya. Perintah itu agar tidak dituruti. Meskipun ember sangat tidak bahagia, dia hanya bisa melihat Han Xiao dan yang lainnya pergi sementara dia berbalik dan mundur. Apa yang terjadi di atas? 15 menit sebelumnya. Ini adalah Satelit Starring Express News. Aku reporter garis depan, Brimner, melaporkan langsung pada pertempuran di dekat planet 122 Star Zone 4, Faun Galaxy. Petik 2. Sebuah pesawat ruang angkasa berita berhenti tidak jauh dari medan perang, melaporkan situasi langsung di tempat kejadian setelah mendengar tentang hal itu. Brimner adalah reporter yang menjadi pembawa berita langsung ini. Berita itu diputar di channel Current Affairs Channel Satelit Star, melaporkan secara langsung tentang hal-hal yang terjadi di sekitar area kepada semua pemirsa di Starfield.
Orang-orang dan organisasi galaksi dan zona-zona yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan siaran berita ini. Diketahui bahwa planet FAWN 122 terletak di persimpangan perbatasan peradaban Batu Suci dan peradaban Black Raven. Pertempuran khusus telah terjadi di daerah sensitif ini. Seperti yang bisa dilihat semua orang, pertarungan terjadi antara Darkstar dan tentara bayaran. Seperti tercermin oleh para saksi, pertempuran telah berlangsung selama hampir 2 hari sekarang. Penyebabnya adalah bahwa Darkstar ingin menangkap beberapa tentara bayaran, dan tentara bayaran ini kebetulan milik Skyring, Blades, dan Purple Gold, 3 tentara bayaran yang sangat terkenal. Karena itu, konflik pecah. Situasinya sekarang adalah, pasukan Holystone dan Black Raven sedang mengawasi di sela-sela, sementara Darkstar dan tentara bayaran berada dalam kebuntuan. Di planet ini, tentara bayaran yang dikejar masih luar biasa masih berjalan. Menurut pengetahuan kami, peradaban bodoran jauh di galaksi Garton sudah membentuk pasukan. Darkstar adalah kelompok kekerasan yang bertindak melawan Godora, jadi mereka secara alami adalah musuh. Karena Darkstar jarang muncul dan sangat tersembunyi, sangat sulit bagi Godora untuk melacak mereka. Sekarang Darkstar telah muncul di depan umum, Godora ingin mempertahankan kesempatan ini. Petik 2. Ketika Brimner melaporkan, sebuah benda besar muncul di tepi gambar, terbang menuju medan perang. Tunggu, sepertinya ada perubahan situasi. Kekuatan baru telah muncul. Itu, Pulau Naga Terapung. Petik 2. Matanya membelalak kaget. Minat penonton yang tak terhitung jumlahnya di satelit Starring yang menonton berita itu segera bangkit. Floating Dragon adalah wilayah, Kaisar Naga, Ames, hampir semua orang di satelit Starring tahu itu. Mereka sangat ingin tahu, mengapa Floating Dragon ada di sana. Brimner berhenti dan memikirkan penjelasan logis. Kru kami baru saja memeriksa rute Floating Dragon, kebetulan bahwa ia datang ke Faun Galaxy Star Zone 4. Tampaknya, itu hanya lewat secara kebetulan. Armada Batu Suci dan Black Raven mengelilingi medan perang. Aku percaya setelah beberapa komunikasi, Naga Terapung akan mengambil jalan memutar. Ini seharusnya tidak berdampak pada situasi. Petik 2. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Naga Terapung menabrak armada Batu Suci di ujung medan perang, tanpa niat untuk mengubah arah sama sekali.